Cahaya ungu cemerlang segera menerangi seluruh ruang di dalam gua dengan warna ungu. Yang mengejutkan, itu adalah sebuah pedang yang datang ke arahku. Ketika pria besar dari Angzang melihat ini, ekspresi ejekan di wajahnya menjadi semakin berat. Saya ingin tahu apakah penguasa kota Gunung Qiantian ini benar-benar gila. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat melawan upaya gabungan dari 7 Grandmaster Xuanwu di sini? Tepat ketika pemikiran ini dimulai, tiba-tiba aku mendengar auman naga di depanku. Di mana bayangan pedang terpotong, semua energi spiritual langit dan bumi tersingkir. Di belakang Zhong Shou, 9 bayangan naga ilusi muncul satu demi satu. Memamerkan giginya dan menarikan cakarnya, dia tampak garang. Kedua penjaga sekte Xuanwu bekerja sama untuk menyerang. Tapi setelah konfrontasi, senjata di tangannya terpotong oleh cahaya pedang yang tajam. Energi pedang datang mengejar, memaksa mereka berdua mundur dengan panik. Tapi dia masih tidak bisa menghindarinya, darah mengucur dari dadanya. Untungnya, senjata dari 4 orang lainnya juga menyerang Zhong Shou, menyebabkan pedangnya terhenti, dan mereka mampu menghindari terpotong menjadi 2. Namun di saat berikutnya, terdengar beberapa suara ding yang lebih lembut, yang bergema di seluruh gua dan membuat gendang telinga orang sakit. Pedang ungu di tangan Zhong Shou ditarik dan diayunkan, seolah dipotong secara acak. Kemudian 4 bilah lagi yang terputus dibuang, seolah-olah mereka sedang memegang senjata ajaib di tangan mereka, menghancurkan keempat senjata spiritual tingkat 5 menjadi beberapa bagian dengan satu pedang. Sosok itu tidak pernah berhenti, berlari ke depan. 9 naga raksasa di belakang mereka juga meraung, seolah terpengaruh oleh pikiran Zhong Shou, niat membasmi mereka memuncak. Mata naga itu dipenuhi dengan niat bertarung yang ganas. Sial, mungkinkah itu pedang bayangan naga 99? Baru sekarang Angzang Han akhirnya mengenali asal-usul ilmu pedang Zhong Shou, dan dia langsung merasa ngeri. Melihat keempat orang itu akan mati di bawah pedang Zhong Shou. Dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk dengan keras, dan tiba-tiba mengayunkan pedang berat sepanjang 2 kaki di tangannya dan menebas ke depan. Di satu sisi, dia ingin menyelamatkan orang, tapi di sisi lain, dia ingin menghalangi sosok Zhong Shou yang gesit dan berangin. Bayangan pedang ungu di tangan Zhong Shou memang ditarik ke belakang. Kurung buka petik 2 tanda tanya titik kurung tutup. Hanya butuh 1/10 detik, dan pedang lain ditebas ke depan. Kong! Suara benturan senjata yang ketiga kembali mengejutkan dunia. Tapi kali ini, terdengar suara lanjutan. Pedang sayap guntur tiba-tiba memotong langsung ke pedang berat itu, dan kemudian memotong bilah selebar setengah kaki itu inci demi inci, dan akhirnya memotongnya dengan paksa. Pria jangkung itu merasakan sendewa ringan di tangannya dan terkejut. Ini adalah senjata spiritual tingkat kuasi ke-7, setengah tingkat lebih tinggi dari pedang sayap guntur di tangan Zhong Shou. Energi sejatiku begitu besar sehingga aku bahkan lebih kuat dari lawanku. Bagaimana senjatanya sendiri bisa dipotong dengan mudah oleh Zhong Shou? Lihatlah bayangan mengambang dari 9 naga raksasa, berkedip-kedip masuk dan keluar. Apakah itu benar-benar pedang bayangan 99 naga yang legendaris? Pikirannya sedikit terganggu, tapi tubuhnya secara naluriah mundur 3 langkah. Kemudian dia ingin memegang pedang patah di tangannya dan ingin menyapukannya lagi. Zhong Shou tiba-tiba berteriak keras lagi keluar dari sini. 5 ekor rubah putih keperakan di belakangnya berayun pada saat yang sama, dan menyerang dengan energi spiritual yang sangat besar. Pria besar Angzang baru saja bangun, dan teriakan Zhong Shou sekali lagi mengejutkannya hingga kebingungan. Saat berikutnya, dia terkena ekor rubah. Segera, seteguk darah keluar dari mulutnya, dadanya roboh, dan seluruh tubuhnya terlempar ke belakang. Saat ini, hanya Yan Feibai dan Ge Hanyun yang tersisa di depan Zhong Shou. Yang terakhir tertegun dan tidak berniat mengambil tindakan, tetapi matanya dipenuhi cahaya aneh. Yan Feibai juga takut dengan serangkaian perubahan ini, tapi dia masih tetap tenang. Wajahnya dingin, dan dia sudah menghunus pedangnya ketika saudara senior Lai dihempaskan oleh Zhong Shou. Tekan banyak pikiran yang mengganggu dalam pikiran Anda. Ketika cahaya pedang menembus, itu seperti awan dan kabut, dihiasi bintang-bintang, jatuh ke depan. Sinar pedang cahaya awan menembus langsung ke otak sosok putih di seberangnya. Ketika Zhong Shou melihat ini, dia tersenyum acuh tak acuh, dengan sedikit kekejaman. 7 sebenarnya juga ditusuk dengan pedang yang sama, tapi tidak lagi setajam pedang naga platinum di antara 99 pedang bayangan naga. Sebaliknya, itu sama dengan Yan Feibai, halus, luas, dan tidak dapat diprediksi. Satu pedang sihir 10 ilusi menjadi 100. Di dalam bayangan cahaya awan dan pedang, ada niat membasmi yang tersembunyi, tak tertandingi.
Orang-orang di sekitarnya pada awalnya tidak bereaksi. Baru setelah Jin Buhui menjerit kaget dan meneriakkan pedang penghancur Jing Yunsen, dia akhirnya bereaksi. Gaya pedang yang digunakan oleh Zhong Shou bukanlah teknik rahasia Sekte Lingyun untuk menekan sekte tersebut. Yun Huang kuno, bisakah itu dimasukkan ke dalam pedang Dewa Jingyun tingkat legendaris tingkat ke-7? Itu hanya Yan Bufan dan Zhong Shu. Meskipun mereka melakukan teknik pedang yang sama saat ini, mereka jelas lebih unggul satu sama lain. Ada serangkaian suara gemerincing, dan Yan Bufan mundur beberapa langkah hampir di setiap serangan. Matanya bingung, dan dia tidak tahu bagaimana menolaknya. Juga tidak mungkin untuk menentukan secara akurat di mana pedang asli Zhong Shou berada. Langit dipenuhi awan dan kabut, menyelimuti keduanya. Samar-samar dia bisa mendengar suara es yang mengalir tak terhitung jumlahnya di dalam, dan pedang di tangannya menunjukkan lubang yang tak terhitung jumlahnya setelah setiap pukulan. Cahaya spiritualnya telah meredup, dan kemampuannya telah sangat hilang. Pedang terakhir bahkan lebih sulit untuk dipegang. Dia hanya bisa membiarkan prajurit spiritual tingkat 6 itu dihantam oleh pedang Zhong Shou. Kemudian sebuah tangan kurus dan halus tiba-tiba keluar dari awan dan memegangi lehernya. Momentumnya sangat besar. Membawa sosoknya bersamanya, dia bergegas mundur. Akhirnya terdengar suara boom yang menghantam dinding batu di pojok belakang. Yan Bufan merasa semua andalamnya seperti terbalik. Tubuh dan anggota tubuhnya juga lemah, dan dia mengeluarkan lebih banyak darah dari mulutnya. Kekuatan besar dari tabrakan tadi hampir mendorong seluruh tubuhnya ke dinding batu. Dan lehernya, yang menanggung beban terberat, hampir patah. Saat berikutnya, saya merasakan dingin di dada saya, dan hati saya tenggelam ke dasar lembah. Jari-jari Zhong Shou menekan pembuluh darahnya saat ini. Hanya dengan sedikit kekuatan, dia bisa membasminya atau bahkan mematahkan lehernya. Saya merasa semakin bingung. Apakah ini Zhong Shou? Zhong Shou, yang telah dia tentukan bahwa bahkan jika dia bisa lepas dari belenggu pembuluh darah kembarnya dalam kehidupan ini, dia hanya akan bisa mengikutinya dan mengejarnya. Dia sebenarnya gagal total. Dia membanggakan bahwa dia berbakat dalam seni bela diri dan tidak ada bandingannya di antara rekan-rekannya di Donglin Yunlu. Di depan orang ini, dia sangat tidak berdaya. Ketidakmampuan. Segera dia menyadari sesuatu lagi, dan wajah Yan Bufan tiba-tiba memerah. Beraninya kamu mempermalukanku. Kekuatan Zhong Shouqi bahkan lebih kejam lagi. Bahkan pedang bayangan naga 99, yang mengalahkannya dengan satu pedang, tidak digunakan. Sebaliknya, dia menggunakan pedang penghancur Dewa Jingyun. Hampir tidak perlu memikirkan maknanya. Saya khawatir itu hanya untuk memberitahu Yan Bufan bahwa bahkan dengan ilmu pedang rahasia dari Sekte Lingyun, dia masih kalah dengan kasus lawan. Pada saat ini, guru spiritual Sekte Lingyun telah mempersiapkan metode spiritual mereka untuk melindungi mereka, tetapi mereka menggunakan senjata mereka sebagai senjata dan hanya bisa menonton dengan ekspresi muram. Kecepatan Zhong Shou memotong senjata beberapa orang dan kemudian menangkap Yan Feibai terlalu cepat. Terlalu cepat bagi mereka untuk bereaksi, 5 ekor rubah perak secara paksa mengambil sebagian besar energi spiritual dunia dan tidak dapat lagi mengganggu pikiran mereka. Pada saat dia bisa mengeluarkan sihir spiritualnya, semuanya sudah terlambat. Dia bahkan tidak berani berdiri terlalu dekat, dia hanya tetap tenang dan mundur jauh. 6 Grandmaster Xuan Wu, bersama dengan saudara senior Lai yang terkenal, berdiri diam lagi pada saat ini. Dia mengeluarkan senjata cadangannya. Namun, mata yang menatap Zhong Shou penuh ketakutan, dan tidak ada yang berani mengambil tindakan terhadap pemuda dari klan rubah di depannya. Di satu sisi, itu adalah senjata ketakutan, tapi di sisi lain, itu adalah pedang di tangan Zhong Shou. Ilmu pedang yang dicurigai sebagai pedang bayangan naga 99 tadi benar-benar terlalu menakutkan. Tak seorang pun di sini yang yakin mereka bisa menangkap pedang Zhong Shou tanpa terluka. Saudara senior Lai itu bahkan lebih ketakutan dan menyentuh lehernya. Jika itu bukan tujuan Zhong Shou, itu akan menjadi tujuan Yan Feibai dari awal sampai akhir. Saat ini, dia takut tubuh dan kepalanya telah terpenggal, dan jiwanya telah kembali ke dunia bawah. Aku hanya ingin mempermalukanmu, jadi apa yang akan kamu lakukan? Bukankah karena aku ingin menantangmu? Aku menggunakan pedang penghancur Jing Yunsen, tapi aku tidak ingin mengganggumu dengan teknik pedang roh kudus tingkat 10. Berbicara dengan suara dingin, kata-kata Zhong Shou adalah kata demi kata, seolah itu sangat sulit. Kilau di mata merah anggur itu berkedip-kedip. Niat membasmi melonjak, dan tangan kirinya terus mengerahkan kekuatan lebih besar, menyebabkan Yan Feibai tercekik. Kamu sangat berani sampai berani mengambil sesuatu dariku. Saat ini,
Tidak satu pun dari orang-orang ini yang berpikir untuk pergi. Pedang sayap guntur di tangannya menangis kehausan, ingin meminum darah manusia. Tetapi pada saat ini, suara Jin Buhui terdengar mendesak dari belakang Hei. Zhong Shou, apakah kamu benar-benar ingin membasminya? Meskipun orang ini menyebalkan, tapi membasmi itu cukup merepotkan. Jika kamu ingin membasmi orang, kenapa tidak kamu hanya menahannya dan membiarkan mereka mengambil langkah pertama? Bolehkah aku menjadi saksi sehingga mereka tidak bisa berkata apa-apa? Kakak senior Nalai dan yang lainnya merasakan keringat dingin mengucur di dahi mereka. Apakah Anda mencoba membujuk orang dengan kata-kata ini? Diam-diam dia juga senang karena Zhong Shou inilah yang tidak bisa menjaga ketenangannya sekarang. Jika mereka benar-benar menunggu sampai mereka mulai merebutnya, saya khawatir kelompok orang ini akan mati di bawah pedang Zhong Shou, dan kematian mereka akan sia-sia. Saat ini, masih ada sedikit peluang untuk perubahan. Zhao Yanran awalnya berpikir untuk menggunakan cara rahasia untuk menimbulkan masalah bagi orang-orang di Sekte Lingyun. Tanpa diduga, dalam sekejap mata, Zhong Shou mengalahkan 7 Master Xuanwu dengan satu pedang dan mengendalikan situasi. Saat ini, dia bahkan belum menemukan cara untuk membantu. Dia tidak punya pilihan selain diam-diam menyingkirkan jimat ajaib yang dia pegang di lengan bajunya. Kemudian dia membelai rambut panjang di samping pipinya dengan tangannya yang mencolok, dan berkata sambil tersenyum untuk menghindari kekacauan di dunia menurutku, lebih baik membasmi orang ini. Sebagai Zhong Shou, hanya ada beberapa ratus orang-orang di dunia ini. Tidak apa-apa membasmi siapapun. Masalah besarnya adalah, bagaimana Sekte Lingyun kecil bisa membalas dendam padamu. Xuan Yunlan tampak tak berdaya dan menatap Zhao Yanran mengapa adik perempuan Zhao berbicara seperti ini. Kemudian dia berkata dengan suara lembut yang mulia, mohon berpikir 2 kali sebelum bertindak. Jika menurut Anda pegunungan Tianshan tidak penting, maka tidak ada salahnya mengambil tindakan. Namun, dewa memiliki sifat yang baik, dan menurut saya orang ini belum tentu dihukum mati. Jin Buhui ada di belakang, dan semakin dia mendengarkan, semakin aneh jadinya. Kedua wanita ini baik-baik saja dengan Zhao Yanran. Dia sudah mengetahui sifat dari murid 7 roh sekte. Tapi kenapa Xuan Yunlan ini seperti ini? Meskipun dia menegur, kata-katanya sepertinya menegaskan bahwa Zhong Shou tidak perlu takut dengan kekuatan Sekte Lingyun. Tampaknya salah satu dari 10 sekte tanah suci di dunia ini tidak berarti apa-apa bagi Zhong Shou. Ge Hanyun juga merasa situasinya berbeda, tapi dia tidak bisa memikirkannya dengan hati-hati saat ini. Dia hanya bisa berlutut, menundukkan kepalanya dan berkata yang mulia, mohon belas kasihan dan biarkan kakak laki-laki saya pergi. Mendengar kata-kata ini, Zhong Shou mengangkat alisnya dengan dingin. Esensi yang baru saja dia serap dari kerucut orang mati telah sepenuhnya dikeluarkan olehnya sebelum dia menghunus pedangnya. Sisanya tidak lagi dalam bahaya. Itu juga membuatnya merasa sedikit lebih jernih, menekan pikiran membasmi di dadanya. Setelah berpikir matang, saya teringat bahwa fondasi Gunung Qiantian masih belum stabil saat ini. Anda adalah ribuan monster, hidup dan mati Anda tidak pasti. Ada terlalu banyak kekurangan dalam Tianyuan Hua Dafa. Jika Anda terus membasmi seperti ini, Anda mungkin benar-benar menjadi seorang pembasmi. Kemudian dia memikirkan pedang ki penghancur Jing Yun Sen yang lengkap di dantiannya. Zhong Shou mendengus dingin, akhirnya melepaskan tangannya, dan berkata dengan tenang saya tidak membutuhkan 10 tahun. Jika Anda, Yan Feibai, tidak yakin dan yakin bahwa Anda dapat mengalahkan saya, Anda dapat datang dan mencari saya, kapan saja. Pertarungan berikutnya adalah hidup atau mati. Zhao Yanran merasa menyesal ketika dia melihat Zhong Shou telah berhenti mengambil tindakan dan jelas-jelas telah melepaskan niat membasminya. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Ibu mertua, ini benar-benar tidak seperti kamu. Zhong Shou memelototinya dengan dingin, dan kemudian merasakan pemikiran sengit lainnya di jiwanya. Dia sebenarnya mempunyai ide untuk mengikat wanita ini, menggantungnya dan memukulinya dengan kejam. Dia segera melafalkan mantra meditasi untuk menghentikan pikiran jahat. Benih Ibel Tao Zhao Yanran masih ditanam di tubuh Zhong Shou. Pada saat ini, dia bisa merasakan sebagian dari pikiran Zhong Shou. Dia tercengang, segera menangkupkan tangan di depan dadanya, mundur selangkah dan berkata, Zhong Shou, kamu benar-benar mesum. Meskipun dia berasal dari Sekte 7 Roh, dia masih merasa hal itu tidak tertahankan. Tapi di lubuk hatiku, aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa sedikit terstimulasi. Zhong Shou tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi dia juga tahu bahwa ini karena metode hebat dalam menelan Tian Yuan Hua. Baru saja, saya tidak tahu siapa yang sebenarnya memiliki pikiran jahat terhadap Zhao Yanran,
dan terserap ke dalam pikiran spiritualnya dengan teknik menelan Yuan. Itu sangat jahat. Dia juga tahu bahwa situasinya telah mencapai situasi yang sangat berbahaya. Dia berhenti berbicara pada saat itu, dan bahkan Jin Buhui mengabaikannya dan berjalan menuju kamar batu yang dia temukan sebelumnya. Pada saat ini, dia berharap orang dari Sekte Lingyun ini cukup bodoh untuk mengambil tindakan lagi, sehingga dia bisa membasmi seseorang. Sayangnya, sampai dia berjalan lebih dari 10 langkah, orang dari Sekte Lingyun masih tidak bereaksi dan hanya melihat dengan tatapan kosong. Ketika dia berada sekitar 50 kaki jauhnya, Yan Feibai tersentak dan bertanya dari mana kamu mempelajari pedang penghancur Jing Yun Sen. Zhong Shou berhenti sejenak, matanya berkedip, dan kemudian dia melanjutkan berjalan seperti biasa tentu saja itu platform pedang Ming, 18 boneka pedang itu. Awalnya, tanpa dia, Yan Feibai seharusnya mendapatkan pedang penghancur Jing Yun Sen. Jika dia tidak mempedulikan hal ini, bahkan jika identitasnya sebagai murid generasi kedua dari Mon Life Dao terungkap hari ini, dia akan tetap membasmi seseorang. Ruang batu terakhir di sini sangat dekat. Setelah tiba, Xuan Yunlan, yang mengikuti Zhong Shou, segera berseru. Ini adalah tempat di mana kunci terakhir dari 9 niat pedang naga sejati dicatat. Sayang sekali kami tidak dapat menemukan tempat ini. Sekte 7 roh kami tidak pernah mampu memulihkan 9 teknik pedang naga sejati. Kami bisa hanya mengambil sebagian dari esensinya dan mengintegrasikannya ke dalamnya. Dalam seni bela diri sekte, guru juga telah memasuki sekte luar sebelumnya, yang selalu saya sesali. Zhao Yanran juga memperhatikan dengan cermat dengan penuh minat, dan Jin Buhui semakin tersenyum. Dia mengeluarkan lebih dari 100 lembar kertas khusus kosong, menempelkannya di atas pola, dan mencetak semua pola satu per satu. Bahkan 49 jimat di atas tidak terlewatkan, dan dia tertawa dan berkata meskipun esensi dan darah naga sejati tidak dapat diperoleh, dengan gambar-gambar ini, Anda masih dapat menghasilkan uang. Setelah dicetak, sebagian besar akan dijual. Mampu untuk mendapatkan kembali uangnya. Bahkan Zhao Yanran dan Xuan Yunlan sedikit terharu. Dia ragu-ragu, apakah akan meminjam kertas dari sana, atau bahkan membelinya. Gambar-gambar itu jelas berisi pemikiran spiritual yang ditinggalkan oleh lelaki tua Longying. Efek penggosokan langsung pada lukisan aslinya pasti berbeda dengan penggosokan kedua yang dilakukan Jin Buhui. Meskipun 9 teknik pedang naga sejati ini jauh lebih rendah daripada pedang naga 99 bayangan, semuanya adalah teknik pedang legendaris tingkat ke-7, dan totalnya ada 9 jenis yang sangat berbeda. Jika Anda dapat membawanya kembali ke sekte Anda, itu pasti akan sangat bermanfaat bagi seni bela diri sekte Anda. Zhong Shou tidak bisa menahan tawa ketika mendengar ini, dan pikirannya menjadi lebih tenang. Tapi dia tidak berhenti sama sekali dan menembus koridor. Sesaat kemudian, pintu besi besar muncul di hadapan Anda. Berdiri di depan pintu ini, Zhong Shou mengerutkan kening lagi. Hanya ada 9 ukiran naga asli di depan Anda, melayang di pintu. Tidak ada kunci, tidak ada celah, dan saya tidak tahu cara membukanya. Saya tidak punya pilihan selain berdiri diam, berpikir dalam-dalam, sambil mencoba memurnikan dan mengatur nafas di tubuh saya, dan menolak pikiran kacau di pikiran saya. Dalam 1/4 jam penuh, Jin Buhui menggosok terlebih dahulu lalu terbang ke tempat ini. Melihat pintu ini, kesaktian pun tak kalah takjubnya. Tapi yang mengejutkannya bukanlah laki-laki itu, tapi Zhong Shou. Orang baik, akhirnya aku menemukan pintu masuk ke tingkat atas. Kenapa kamu berdiri di sini dan menolak masuk? Zhong Shou mengerutkan kening dan bertanya dengan rasa ingin tahu apakah ada yang bisa kamu lakukan. Jin Buhui tersenyum percaya diri, lalu mengeluarkan pedang dari tas Qian Kun miliknya. Ia memancarkan cahaya dingin, dan levelnya mencapai level ke-9. Dia mengeluarkan beberapa jimat lagi secara berurutan dan membukanya. Itu berubah menjadi bola cahaya spiritual, tersebar, dan jimat itu ada di tubuh dan pedangnya. Jin Buhui mengayunkan pedangnya dan berkata dengan bangga saya mengira kita akan menghadapi situasi seperti ini di sini, jadi saya meminjam pedang ini dari tuannya. Jimat ini juga luar biasa dan khusus digunakan untuk memecahkan berbagai macam menanam penghalang terlarang membuat saya kehilangan banyak kristal binatang. Sudut bibir Zhong Shou sedikit terangkat. Dia tidak mengenali jimat lainnya, tapi dia hanya menyadari bahwa di antara mereka ada jimat terlarang pemecah roh kekacauan tingkat 8, dan jimat naga terlarang kecil tingkat 9 yang unik untuk kota Juelong. Saya tidak tahu berapa banyak kristal binatang yang dibutuhkan untuk menemukan emas ini. Jin Buhui bersiap sejenak sebelum menebaskan pedangnya ke arah pintu, dan kemudian terdengar suara teredam yang mengguncang ruang gua. Saat cahaya pedang jatuh,
9 naga yang berputar-putar di pintu tampak hidup. Aliran cahaya spiritual mengalir keluar, berkumpul, dan bertabrakan dengan cahaya pedang. Keduanya terjebak dalam jalan buntu. Jin Buhui hanya bisa bertahan sejenak sebelum mengeluarkan suara dan tiba-tiba terbang terbalik. Melambaikan tangan dan kakinya, dia terbang mundur 100 kaki dan jatuh ke dalam danau kecil. Zhong Shou tertawa terbahak-bahak, lalu matanya bersinar. Dia mengangkat tangannya dan menghunus pedangnya, menebasnya dengan satu serangan. Di belakangnya, 9 bayangan naga muncul dan segera membuka pintu besi dengan satu pedang. 9 patung naga raksasa di pintu tidak menunjukkan reaksi sama sekali selama ini. Zhong Shou tidak mempedulikannya. Dia mengayunkan pedangnya lagi dan menghancurkan pintu itu sepenuhnya. Hampir di saat yang bersamaan, Zhong Shou tiba-tiba merasakan kekuatan aneh datang dari pintu besi raksasa, sepanjang pedangnya, dan langsung ke tubuhnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Situasi ini sama seperti ketika dia menghancurkan boneka 18 pedang lebih dari setahun yang lalu. Dan di depannya ada sebuah tangga menuju entah kemana, muncul di hadapannya. Setengah saat setelah Zhong Shou pergi, Yan Feibai, yang tak berdaya dan lemas di tanah, merasakan luka di tubuhnya berangsur pulih. Serangan Zhong Shou begitu hebat hingga dalamnya terguncang dengan keras, hampir mengguncang fondasinya. Namun, luka fisiknya jauh lebih parah dibandingkan dengan pedang Zhong Shou, yang mempengaruhi kepercayaan dirinya. Mulai dari titik terkuatnya, dia menggunakan pedang penghancur Jing Yun Sen, hampir seperti lelucon, dan mengalahkannya sepenuhnya. Yan Feibai merasakan pipinya panas dan merasa malu. Entah itu perubahan jalur pedang atau pemahaman teknik pedang. Zhong Shou jelas jauh lebih baik dari dia. Matanya kusam, dan dia duduk diam untuk waktu yang lama. Baru kemudian wajah Yan Feibai pulih sedikit, dan matanya menjadi jernih kembali. Kemudian dia menoleh ke murid sekte Ling Yun lainnya dan berkata, "Bantu aku berdiri." Orang yang dia pesan juga memiliki budidaya Xuan Wu. Dia juga jauh lebih tua dari kakak senior Nali. Mendengar ini, dia dengan hormat dan membantu Yan Feibai berdiri, dengan ekspresi lega di wajahnya. Orang-orang lainnya merasa sedikit lega. Yang paling mereka khawatirkan sebelumnya adalah Yan Feibai tidak dapat menahan pukulan itu dan seluruh dirinya hancur total. Kakak senior Lei juga melihat ke koridor tempat Zhong Shou pergi, ekspresinya berubah. Setelah beberapa lama, dia menghela nafas sedikit dan berkata orang ini benar-benar aneh. Saya pikir tingkat kultivasinya baru saja mencapai ranah Wuzong. Tetapi dengan pedang itu, saya khawatir orang kuat Xuan Wu manapun akan mati karena pedangnya. Turun. Memikirkan tentang Kai Kai, dia begitu berani hingga ingin membasmi pria ini. Pada akhirnya, dia terluka oleh pedang yang patah tersebut. Dia mencoba yang terbaik dan gagal memblokir pedang lawan. Ada juga sedikit ketidakberdayaan di wajah kakak senior Lai. Kemudian dia berkata dengan rasa ingin tahu, saya benar-benar tidak mengerti mengapa Paman Long melarang orang seperti itu masuk. Dia juga samar-samar mendengar tentang apa yang terjadi setahun lalu. Mengetahui bahwa orang inilah yang melakukannya, dia menghancurkan pedang Ming dan Tian Fu dalam satu hari. Hanya butuh total 160 napas untuk mengalahkan 18 boneka pedang. Dalam 2 hari, dia mampu mewujudkan pedang bayangan naga 99. Bakat yang sangat menakutkan, tapi Long Ruo akhirnya muncul dan melepaskannya. Sungguh luar biasa. Jika orang ini dapat memasuki sekte tersebut, sekte Ling Yun mereka mungkin tidak dapat bersaing dengan sekte Tanah Suci besar sebelumnya di masa depan. Entah Paman Long menyembunyikan sesuatu, atau ada alasan lain. Yan Feibai juga bingung dan berpikir keras. Tetapi pada saat berikutnya, dia hanya mendengarkan lagu di sebelahnya dan berkata saya tahu sedikit. Legenda mengatakan bahwa setelah Paman Long bertemu Zhong Shou, dia mengatakan itu dia cacat fisik. Jiwa adalah penghalang antara surga dan manusia, dan ia memiliki tubuh dengan 2 pembuluh darah. Aku tahu sedikit tentang itu. Legenda mengatakan bahwa setelah Paman Long bertemu Zhong Shou saat itu, dia berkata bahwa dia memiliki sisa jiwa, penghalang antara surga dan manusia, dan tubuh dengan pembuluh darah ganda. Semua orang di sini tiba-tiba terdiam, seolah-olah mereka sedang mendengarkan sebuah fantasi, dan mereka semua menganggapnya luar biasa. Tubuh dengan sisa jiwa, penghalang antara surga dan manusia, dan tubuh dengan pembuluh darah ganda, bagaimana mungkin orang seperti itu masih bisa berlatih seni bela diri, atau bahkan mencapai terobosan dalam bawaan. Kakak Nalai bahkan tertawa terbahak-bahak hanyun bercanda, sangat sulit bagi seseorang dengan 2 pembuluh darah untuk berlatih seni bela diri. Tambahkan 2 lainnya, saya khawatir siapapun hanya bisa hidup biasa-biasa saja selama sisa hidupnya. Mengapa? Mungkin.
Alis Song Hanyun sedikit berkerut, sedikit tidak senang, bertanya-tanya siapa yang bercanda. Yan Feibai di sana berkata dengan ekspresi serius, kakak senior Long tidak akan berbohong, saya khawatir itu mungkin benar. Kami baru saja bertarung, dan saya merasa Souki Sekte itu terbagi menjadi dua aliran, dan kekuatannya berputar, dan itu harus dipisahkan oleh es dan api. Spiral Kijin memecahkan masalah ganda, tetapi jika dia ingin menyelesaikannya dengan cara ini, dia harus mengubah ototnya dan mengubah pembuluh darahnya. Adapun penghalang antara surga dan manusia, karena dia dapat menyelesaikan masalah pembuluh darah ganda dan menguasainya sebelum bawaan, dia memiliki bakat yang luar biasa dalam hal ini, ilmu pedang. Kenapa kita tidak bisa menerobos? Spiral Kijin. Bukankah ini berarti memutar dua tendon menjadi berliku-liku? Bagaimana dia melakukannya? Kakak senior Lai hanya merasakan mati rasa di kulit kepalanya. Di alam Xuanwu, dia sudah mengetahui struktur otot dan pembuluh darah tubuh manusia hampir seperti punggung tangannya. Saya tahu bahwa tidak peduli bagaimana Zhong Zhou melakukannya, dia pasti mengalami kesakitan yang luar biasa. Dan itu pasti akan berlangsung selama beberapa tahun, seperti sakit lingci. Memikirkan tentang dua hal lainnya lagi, mau tak mau aku merasa dingin di hatiku. Saya pikir kemauan kuat orang ini mungkin tidak ada bandingannya di dunia ini. Tidak menakutkan jika seseorang memiliki bakat, tetapi yang menakutkan adalah dia juga memiliki ambisi dan ketekunan. Kali ini Paman Long sepertinya benar-benar melakukan kesalahan. Jika satu orang tidak cukup baik, dia mungkin tidak dapat mempertahankan posisinya sebagai kepala sekolah untuk generasi berikutnya. Namun saya hanya berani memikirkan kalimat ini dalam pikiran saya, namun tidak berani mengatakannya secara langsung. Tapi melihat ekspresi orang-orang di sekitarku, aku khawatir mereka juga memikirkan hal yang sama. Dia tiba-tiba menjadi lebih menghormati pria yang baru saja pergi. Bahkan depresi dan amarah yang menumpuk di dadaku sudah banyak mereda. Bukannya aku tidak membencinya, aku hanya tahu bahwa aku tidak mampu membenci orang seperti itu, dan aku jauh dari memenuhi syarat untuk menjadi musuhnya. Orang ini benar-benar mesum. Seharusnya tidak ada yang salah. Aku pernah meremehkannya sebelumnya. Yang lain mengatakan bahwa aku, Yan Feibai, adalah putra kaisar yang sombong. Tapi aku ingin memanggilnya anak yang sombong, tapi aku bukan apa-apa. Kata arogansi saja pantas untuk namaku. Yan Feibai menarik napas dalam-dalam dan menekan gelombang di hatinya. Singkatnya, dalam pertempuran hari ini, saya, Yan Feibai, kalah dengan sepenuh hati. Suatu kehormatan memiliki lawan seperti itu. Sajak lagu tersebut awalnya merupakan rangkaian lamunan, dengan kilatan cahaya berbeda di mata. Mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak. Kalimat ini terdengar seperti kata-kata manusia. Tuan Yan, bagaimana kabarmu sekarang? Apa lagi yang bisa kulakukan? Aku tidak bisa mati. Yan Feibai menjawab tanpa rasa ingin tahu, lalu mengangkat alisnya dan berkata, saat kamu kembali kali ini, bisakah kamu mengajariku cara berlatih teknik spiritual? Ge Hanyun langsung kaget dan menatap Yan Feibai dengan heran. Saya tahu bahwa pria di depan saya lebih baik mati daripada menyentuh jimat itu sebelumnya. Yan Feibai tahu apa yang dia maksud, dan suasana hatinya tiba-tiba menjadi semakin tertekan. Saya mendapat pelajaran darinya hari ini. Saya memperkirakan dalam beberapa tahun, saya pasti tidak akan bisa menyusulnya, tapi saya tidak ingin dibuang olehnya. Orang ini adalah murid serentak. Metode spiritual telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Jika saya tidak mempraktikkannya, saya tidak akan pernah bisa menaklukkannya. Setelah kata-kata itu jatuh, Yan Feibai juga melangkah menuju ke arah di mana Zhong Zhou pergi. Ge Hanyun menjadi semakin penasaran apa yang akan kamu lakukan. Apakah kamu masih ingin menemukan Zhong Zhou dan bertarung, tetapi kamu tidak berhasil? Lain kali kamu memiliki niat untuk mengambil tindakan, menurutku bahwa Yang Mulia mungkin tidak akan tinggal lagi, tangan. Langkah Yan Feibai berlanjut tanpa ada niat untuk berhenti, dan alisnya berkerut erat, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Tentu saja aku akan menemukan kakak senior Long, agar dia tidak membuat kesalahan lagi. Setelah menaiki tangga, saya melihat pintu lain di ujung. Namun di depan pintu tersebut terdapat ruang yang cukup luas. Pintunya bukan lagi berpola 9 naga, melainkan potret seorang lelaki tua berambut putih, berbadan tegak dan berjiwa perih. Hanya saja wajahnya agak aneh, dengan sedikit tonjolan di sudut keningnya, seolah-olah bertanduk dua, hidungnya juga sangat besar, dan matanya seperti roda. Untungnya, ekspresinya baik dan baik hati, dan dia memandang beberapa orang sambil tersenyum. Zhong Zhou mengangkat alisnya, mengetahui bahwa pintu besi ini tidak mungkin dibuka dengan pedang bayangan naga 99. Tapi saat ini, dia tidak terlalu sabar.
Galeri foto Dragon Gate Martial Saint buka hingga 9 hari setiap tahun. Setelah 9 hari, tidak peduli seberapa baik Anda memahaminya, semua hukum terlarang di dalamnya akan dihapus. Hari ini baru malam hari kedua, jadi tidak masalah jika kita menundanya sejenak. Melihat sekeliling, saya menyadari bahwa meskipun ruangan batu itu panjangnya kurang dari 30 kaki, masih terdapat gunung, air, paviliun, dan paviliun. Saya melihat sebuah kolam tidak jauh dari sana. Zhong Shou berkata dengan lembut dan melangkah mendekat. Saya merasa air di bawah agak dingin dan sangat jernih. Zhong Shou mengambil segenggamnya dengan tangannya dan meminumnya ke dalam mulutnya. Buahnya terasa sejuk, manis dan menyegarkan. Setelah air masuk ke perutnya, pikirannya langsung menjadi jernih. Bahkan nafas kacau di tubuhnya sudah sedikit tenang. Mata Zhong Shou sedikit cerah dan dia melihat ke dalam genangan air lagi. Benar saja, saya melihat sepotong batu giok putih, tergeletak dengan tenang di dasar kolam, bersinar dengan cahaya dingin. Jelas sekali, yang memiliki efek barusan bukanlah kekuatan super dari air itu sendiri, melainkan air yang telah direndam oleh batu giok. Sayangnya, jelas ada jimat dan batasan di sekitarnya, sehingga sepertinya mustahil untuk sampai ke sana. Zhong Shou berpikir sejenak, lalu mengambil beberapa botol air dan meminumnya tanpa ragu. Kemudian dia duduk di samping genangan air dan masih mengaktifkan teknik transformasi Tianyuan. Apa yang dia telan kali ini adalah energi spiritual dingin yang memancar dari batu giok putih. Di satu sisi, menyembuhkan luka, dan di sisi lain, dengan bantuan benda ini, memurnikan pikiran-pikiran mengganggu yang terhirup ke dalam jiwa. Jin Buhui berdiri di depan pintu besi dengan wajah sedih. Kali ini, dia tidak berani menggunakan pedangnya untuk memotong. Meskipun dia tidak terluka dimanapun, dia juga kehilangan beberapa jimat spiritual. Dia tidak khawatir akan terluka, tetapi dia merasa sedikit tertekan dengan jimat spiritual yang bernilai ribuan emas. Setelah melihat ke pintu beberapa saat, Jin Buhui tiba-tiba mulai tersenyum lagi. Mungkinkah seperti ini rupa Pak Tua Longying, kan? Aku selalu mendengar orang mengatakan bahwa naga adalah makhluk paling cantik di dunia. Tapi aku pikir mereka semua sangat jelek. Jadi menurutku klan Ibel Darah Naga pasti tidak terlalu bagus. Saya melihat yang ini hari ini, dan saya pikir kemungkinan besar saya akan mengandalkan saudara Zhong Shu untuk membukanya, pintu. Awalnya hanya soal kebosanan dan keluhan biasa saja. Tanpa diduga, begitu dia mengucapkan kata-kata tersebut, dia melihat mata potret di seberangnya tiba-tiba tampak hidup, menatapnya dengan dingin, yang membuatnya merasakan hawa dingin di hatinya. Namun ketika Jin Buhui memandang dunia dengan cermat, potret itu tampak tenang seperti biasanya, tanpa ada yang luar biasa. Zhong Shou tidak bisa tidak memikirkan saudara perempuan Ye. Tidak beku atau dingin, kedua orang ini mungkin memiliki darah naga di tubuh mereka. Entah mereka adalah naga itu sendiri, atau mereka adalah Ibel yang mewarisi darah naga sejati. Mereka cukup tampan, tapi di mata gadis kedua, manusia tanpa tanduk seperti mereka juga sangat jelek. Sesaat kemudian, Zhao Yanran dan Xuan Yunlan juga tiba. Setelah melihat pintu ini, saya juga khawatir. Bersama Jin Buhui, mereka berusaha semaksimal mungkin untuk melanggar larangan tersebut dan mencoba segala macam alat, namun tetap tidak dapat membukanya. Xuan Yunlan baik-baik saja, dia hanya dengan hati-hati menganalisis jenis pembatasan di depan pintu dan memikirkan cara untuk menerobos. Zhao Yanran juga sama kejamnya dengan Jin Buhui pada awalnya. Dia juga mendorong pria gemuk emas di sebelahnya untuk menggunakan kekuatannya untuk menghunus pedang. Akibatnya, keduanya berada dalam keadaan malu. Kali ini, serangan balik di dalam pintu jauh lebih lembut dari sebelumnya. Sinar cahaya pedang tiba-tiba keluar dari pintu dan memotong kurang dari setengah rambut Zhao Yanran. Jin Buhui tertangkap basah, dan ada bekas darah di lehernya. Dia hanya tinggal sedikit lagi untuk dipenggal oleh pedang. Seluruh tubuhnya sedikit gemetar, seolah dia ketakutan. 3 orang terakhir merasa frustrasi dan duduk di tepi kolam. Ini adalah tempat di mana energi spiritual paling melimpah, hampir sama banyaknya dengan rumah roh tanah suci. Paling baik digunakan untuk memulihkan energi dan kekuatan jiwa yang sebenarnya. Zhao Yanran melihat ke kolam, lalu dengan ekspresi sangat kesal di wajahnya, dia memotong salah satu rambut hitamnya. Dia berkata dengan marah, Zhong Shou, jangan hanya duduk diam. Kita sudah sampai di sini, dan kita hanya selangkah lagi untuk memasuki tingkat atas. Kita tidak bisa dihentikan oleh pintu seperti itu. Zhong Shou tidak berkata apa-apa dan melirik ke arah Zhao Yanran, hanya untuk melihat bahwa wanita ini hanya memiliki rambut pendek, hanya mencapai lehernya. Bagian kirinya tidak rata, namun memiliki estetika yang lebih berantakan dan terlihat heroik.
Kalau dipikir-pikir, gadis ini memang diberkati secara alami. Tidak peduli bagaimana Anda menyentuhnya, itu terlihat bagus. Sayangnya, pemikiran ini terlalu kejam. Jin Buhui menyentuh luka di lehernya. Dia masih ketakutan dan berkata dengan ragu-ragu, saya pikir lebih baik tidak menggunakan metode serangan yang kuat. Saya baru saja merasakan, seolah-olah orang tua dari sekte ini. Itu adalah orang asing yang hidup. Orang asing, hidup kembali. Zhong Shou tiba-tiba memfokuskan matanya sedikit, melihat ke pintu besi, dan kemudian senyuman muncul di matanya. Dia sudah tahu cara membuka pintu ini. Namun, nafas di tubuhnya masih belum pulih saat ini, jadi dia berhenti melihat ke arah gerbang besi. Berkonsentrasilah dan amati samudera Qi Anda sendiri. Tidak ada apapun di dalamnya kecuali maksud pedang penghancur Jing Yun Sen. Tapi perasaan tadi jelas tidak salah. Pasti ada sesuatu yang memasuki tubuhnya. Jika tidak di Qi Hai, apakah di tempat lain? Zhong Shou terganggu oleh 9 cakranya dan melihat sekeliling. Konsekuensinya ditemukan berada di dalam titik meridian, dan hal ini agak tidak biasa. Ada total 9 bayangan samar, yang terus-menerus berkeliaran di dalam 9 cakra. 6 di antaranya tampak menjulang dan hampir tak terlihat. 3 cakra sisa yang telah menyatu dengan urat bumi terlihat jelas. Namun, jika Anda tidak memperhatikannya dengan cermat, Anda tidak akan bisa melihatnya dengan kesadaran spiritual Anda. Apa-apaan ini? Zhong Shou tanpa sadar mengerutkan kening, heran dan sedikit khawatir. Bahkan dengan pengalamannya selama hampir 10.000 tahun di luar era ini, dia tidak dapat mengetahui apa itu bayangan. Saya tidak tahu apakah itu bermanfaat bagi tubuh atau berbahaya. Saya menyadari bahwa hal yang paling saya benci dalam hidup saya adalah memasukkan sesuatu secara acak ke dalam tubuh saya. Setelah merenung sejenak, Zhong Shou tiba-tiba menghunus pedangnya. Bayangan naga raksasa muncul di belakangnya lagi, dan cahaya pedang ungu jernih lewat. Sebuah paviliun kecil tidak jauh dari sana terpotong langsung oleh energi pedang. Saat ini, mata Zhong Shou tiba-tiba bersinar. Dapat dirasakan dengan jelas bahwa ketika teknik pedang ini digunakan, 9 bayangan di tubuh menjadi sangat aktif. Seolah-olah ada 9 pusat lagi di dalam tubuh, yang menggerakkan nafas di dalam tubuh. Sebelumnya, ada beberapa ketidakcocokan antara seni spiritualnya yang menggemparkan dunia dan seni batin pedang bayangan naga 99, tapi sekarang tidak ada masalah seperti itu. Jin Buhui berada di sebelah paviliun kecil. Dia terkejut saat melihat ini. Dia melompat menjauh seperti burung yang ketakutan dan berkata, Zhong Shu, apakah kamu ingin membasmiku? Zhong Shu, Jiu Jiu Longmu, mungkinkah pedang bayangan telah membuat beberapa kemajuan? Kedua wanita di samping juga ketakutan. Melihat retakan tersebut, mereka menyadari bahwa paviliun kecil itu sepertinya terbuat dari kayu. Di dalamnya terdapat baja bintang bermotif padat yang telah ditempa ribuan kali. Untuk memotong ke-6 paha ini, yang sekuat senjata spiritual puncak tingkat 6 dan jauh lebih kuat dari pilar kecil, seberapa tajamkah pedang ini? Zhong Shou menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius. Bukan karena ada kemajuan apapun, tapi kekurangan sebelumnya telah sepenuhnya dihaluskan oleh bayangan seperti ular yang mengalir di meridiannya. Meskipun skill sebelumnya dan seni pedang ini tidak sepenuhnya berlawanan, keduanya tidak cocok satu sama lain. Namun untuk menggunakan pedang ini, Anda perlu mengonsumsi banyak energi yang menyebalkan untuk menebusnya. Tapi sekarang tidak ada masalah seperti itu. Tidak perlu membuang waktu lagi. Dari sudut pandang ini, efektivitas bayangan ini mungkin bagus. Selain itu, dia tidak bisa menghilangkannya saat ini. Kemudian dia mengeluarkan botol porselen kecil, yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tapi saat dia menebas dengan pedangnya, samar-samar dia bisa merasakan kegelisahan di dalam. Sepertinya ada sesuatu yang akan keluar dari sana. Jadi saat ini, Zhong Shou tidak bisa lagi menahan rasa penasaran di hatinya. Setelah sumbatnya dibuka, Zhong Shou menghirup udara dingin dan segera memasang kembali sumbatnya. Tetapi pada saat ini, 3 orang di sekitar mereka merasakan kekuatan naga yang dahsyat memancar dari dalam. Jin Buhui sudah merasakan bahwa benda di dalamnya pasti sesuatu yang luar biasa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya dan bertanya, apa yang ada di dalamnya? Tetapi jika itu terlalu berharga, kamu tidak perlu memberitahuku. Zhong Shou berkedip, lalu tersenyum jahat jiwa naga tingkat 8, pil naga tingkat 9. Ada satu hal lagi, yang tidak akan kuberitahukan padamu. Setelah mendengar 2 kalimat pertama, ekspresi Jin Buhui berubah lagi dan lagi. Saat ini, aku merasa sangat menyesal hingga hatiku hampir hancur. Saat saya mendengar kalimat terakhir, saya merasa gatal. Tapi saat aku mengucapkan kata-kata itu tadi,
rasanya tidak nyaman untuk bertanya lagi. Ziwei yang gatal ini tidak lebih baik dari penyesalan. Zhao Yanran dan Xuan Yunlan juga menghirup udara segar. Jiwa naga sejati tingkat 8 setidaknya harus berada pada tingkat 9 di depannya. Berbeda dari makhluk roh biasa, naga sejati ini diklasifikasikan sebagai binatang dewa. Jika dia diterima sebagai penjaga, dia akan setara dengan 2 atau 3 ahli tingkat 8. Ini adalah bantuan yang baik untuk sekte manapun. Dan nilai ramuan naga tingkat 9 bahkan lebih berharga lagi. Jika dapat digunakan dengan benar dan digunakan untuk memurnikan ramuan, mungkin saja tercipta beberapa orang kuat di surga. Dan dalam kata-kata Zhong Shou, nilai dari hal-hal yang tidak dapat dikatakan mungkin lebih sulit diukur. Zhong Shou sendiri sedikit linglung. Saya bertanya-tanya mengapa begitu sedikit orang dari kota Juelong yang mengikuti. Benda di dalam botol ini tidak sebanding dengan jimat abadi yang kualitasnya tidak diketahui. Sekalipun penguasa kota Juelong secara pribadi mengambil tindakan untuk mengejar objek ini, hal itu dibenarkan. Mungkinkah itu isi botol ini? Bahkan orang-orang di kota Juelong sebenarnya tidak mengetahuinya. Senjata spiritual berbentuk botol di tangannya, yang tampak biasa tetapi sebenarnya bisa memenjarakan naga sejati, dilemparkan kembali ke dalam tas Qiankun. Zhong Shou bingung dan tidak berniat melihat jarum emas itu. Dan tunggu sampai Anda sadar. Zhong Shou hanya melihat Zhao Yanran memandangi ekor rubahnya dengan penuh minat. Sebuah jari lembut terulur, seolah ingin menyentuh. Zhong Shou tidak bisa menahan cibiran gadis berambut pendek, apakah kamu punya nyali untuk menyentuhnya? Lalu dia berkata kepada Jin Buhui, jika kamu berani menyentuh batu giok itu, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu jika kamu mati di sini. Zhao Yanran tidak tahu apa yang sedang terjadi untuk sesaat, tapi dia menyadarinya setelah beberapa saat. Bukankah gadis berambut pendek yang dimaksud Zhong Shou adalah dirinya sendiri? Tiba-tiba dia menjadi marah, dan baru saja hendak membalas, dia tiba-tiba teringat bahwa orang di depannya sudah beberapa langkah di depannya, dan dia harus menambahkan 5 karakter lagi sebagai masternya. Jadi dia hanya bisa mendengus dan menarik kembali jarinya dengan wajah lurus. Jin Buhui tersenyum malu-malu. Dia sendiri merasa mungkin ada yang salah dengan batu giok yang ditempatkan di sini. Jadi saya hanya melihatnya dan tidak mengambilnya. Zhong Shou mengabaikan kedua orang ini. Dengan bantuan batu giok putih, sebagian besar luka di tubuhnya telah diperbaiki. Saat ini, seluruh tubuh saya terasa segar. Semua energi kekerasan nyata yang dihisap telah habis. Pikiran berantakan dalam jiwa juga dimurnikan. Dengan sedikit gerakan berpikir, tubuh ibel itu mendapatkan kembali kendali. Ekor rubah dan telinga rubah semuanya tertahan. Kemudian dia berjalan ke pintu besi dan berlutut. Dengan ekspresi serius dan penuh hormat, dia membungkuk 3 kali untuk melegakan lelaki tua di pintu itu. Benar saja, sesaat kemudian, pintu itu berbunyi klik dan terangkat ke atas. Sebuah ruang yang sangat luas terbuka di depan 4 orang itu. Zhao Yanran dan Jin Buhui tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut untuk sementara waktu. Ternyata cara membuka pintu ini sederhana sekali. Melihat ini, wajah Xuan Yunlan memerah karena malu dan dia sangat malu. Saya malu. Saya selalu hanya ingin masuk ke tingkat atas lebih awal dan melihat foto master seni bela diri yang sebenarnya. Tapi saya lupa itu sejak saya mempelajarinya, keterampilan, saya orang tua Longying. Keterampilan pedangnya dapat dianggap sebagai muridnya. Ketika kami memahami keterampilan pedang ini, kami menerima begitu saja dan tidak pernah berpikir untuk menghormati tuan kami. Zhong Shou berdiri dan berjalan perlahan. Keempat dindingnya kosong. Satu sisi sangat halus dan berwarna abu-abu, dengan beberapa bayangan berkedip-kedip di atasnya. Sudah ada 2 orang di dalam, keduanya berusia 30-an dan 40-an, keduanya adalah pria kuat tingkat 7 yang pernah mereka lihat di luar. Saat mereka melihat Zhong Shou datang, mereka berdua terlihat sedikit terkejut. Namun, perhatiannya hanya teralihkan sesaat, lalu berkonsentrasi menatap dinding batu. Mereka menolak untuk melewatkan momen apapun, seolah-olah ada harta karun indah di dinding batu kosong, yang sangat menarik perhatian mereka. Zhao Yanran dan 3 orang lainnya juga masuk satu demi satu, dan kemudian mereka mendengar suara gemeretak lagi dari belakang, dan pintu besi diturunkan lagi dan ditutup dengan keras. Tapi tidak ada yang memperhatikannya, dan mereka semua melihat bayangan yang terus berubah di dinding batu. Pada saat ini, mereka berempat secara mengejutkan terdiam, hampir menatap tajam dengan sikap seorang peziarah. Bahkan Jin Buhui yang paling banyak bicara pun tidak mengucapkan sepatah kata pun saat ini. Saat ini dan di sini, meski suara dengkuran sedikit lebih keras, rasanya tidak pantas, menodai dan menodai tempat suci seni bela diri ini di hati dunia.
Zhong Shou juga menahan nafasnya beberapa saat, menyaksikan bayangan itu tiba-tiba muncul sebagai seorang pria yang memegang pedang, kemudian berubah menjadi wujud naga, dan kemudian berubah menjadi wujud makhluk roh. Terkadang berubah menjadi lingkaran tak beraturan, satu cincin di dalam cincin lainnya, dan terkadang berubah menjadi bintang, padat dan tidak beraturan. Zhong Shou tidak tahu bagaimana bayangan ini akan terlihat di mata orang lain, tetapi sesaat kemudian, dia merasakan sesuatu di dalam hatinya dan duduk bersila. Ketika saya pertama kali melihatnya, itu hanyalah bayangan. Namun setelah beberapa saat, dia perlahan-lahan mengalami kesurupan, seolah-olah dia telah melihat pertempuran mengejutkan di tingkat keabadian di era prasejarah. Seorang lelaki tua tampak seperti lelaki tua di pintu sebelumnya. Dengan pedang, dia terlibat dalam pertarungan hidup dan mati dengan seorang pria yang rambut dan kulitnya segelap hantu dan dikelilingi kabut hitam. Setiap pukulan menyebabkan ribuan mil tanah retak, dan gunung serta sungai berguncang. Dan semakin dia fokus pada hal itu, semakin nyata gambarannya. Beberapa detail muncul di matanya dengan sangat jelas. Ini seharusnya menjadi pertarungan ketika lelaki tua Longying masih berada di alam dewa. Dengan pengalaman di kehidupan sebelumnya, Zhong Shou bisa mengetahui hanya dengan sekali pandang berapa tingkat kekuatan kedua orang ini. Lalu saat berikutnya, mata Zhong Shou sedikit menyipit lagi. Saya hanya merasa bahwa dengan setiap momen kenyataan dari pemandangan indah di depan saya ini, dua pemikiran seni bela diri tirani dalam konfrontasi sengit di dinding menjadi lebih kuat. Dari pikirannya, dampak tiba-tiba datang padanya. Pikiran Zhong Shou hampir runtuh. Setelah hampir tidak menahan energi mereka dan menyaksikan gambaran pertempuran ini, pemikiran seni bela diri dari dua orang kuat di alam dewa mulai memudar. Jejak darah segera mengalir dari mulut Zhong Shou. Bahkan sekarang, ketika dia bertarung sendirian melawan 3 kelompok Sue Suifan, orang mati kerucut Hanzu dan Sekte Lingyun, serta puluhan Master Xuanwu, dia tidak terluka parah hingga dia tidak bisa lagi menekan dirinya sendiri. Namun mural di depannya hampir menghancurkan jiwanya berkeping-keping. Untungnya, nanti, saat adegan itu berakhir, ada beberapa kata teknik pedang yang menampilkan naga dan burung phoenix, masih dalam gaya yang sama seperti saat berada di level bawah. Lalu ada beberapa garis jaring dan titik bintang, yang bahkan lebih jelas dari bayangan yang terlihat sebelumnya. Zhong Shou pada awalnya tidak mengerti artinya. Namun setelah melihat dengan cermat beberapa saat, lambat laun, garis-garis dan titik-titik bintang ini tampak seperti seseorang yang berdiri di depan dinding batu, menghunus pedang dan mengayunkannya, menusuk dan menebas terus-menerus. Busur pedang yang indah dan tanda bintang yang cemerlang semuanya terpantul langsung di pikiran. Pada saat ini, Zhong Shou merasa seolah-olah dia mendengar naga besar mengaum, mengaum dan mengaum, dengan semangat juang yang mendidih. Dia buru-buru menghafal busur pedang dan tanda bintang ini. Tidak lama kemudian pemandangan di depannya berubah lagi, semua gambar di dinding batu menghilang. Semua cahaya dan bayangan berubah menjadi cahaya pedang dan tiba-tiba padam. Kemudian seolah-olah seluruh dunia telah berubah menjadi tungku neraka, terbakar dengan dahsyat. Kemanapun cahaya pedang menunjuk, sepertinya ia bisa membakar segalanya. Meskipun Zhong Shou berada di luar tembok batu, dia tahu dengan jelas bahwa ini adalah sambutan di depannya. Saya masih merasakan panas di tubuh saya, seolah-olah akan terbakar secara spontan. Dia tanpa sadar mengangkat alisnya, merasa sangat terkejut. Adegan sebelumnya dari pertarungan sengit dengan orang kuat di alam dewa adalah untuk menunjukkan efek pertarungan sebenarnya dari ilmu pedang ini. Busur dan tanda bintang dari seni pedang menceritakan kisah bagaimana menggunakan seni pedang ini. Adapun saat ini, lelaki tua Longying lah yang memamerkan ide seni bela diri bersamaan dengan ilmu pedang ini. Dan tidak hanya berhenti pada level pikiran saja. Dengan serangan pedang ini, keajaiban jiwa telah ditangkap, dan jiwa dapat dilihat sekilas. Apa yang disebut pemikiran seni bela diri sebenarnya mirip dengan metode spiritual sampai batas tertentu. Semuanya tentang memahami penampilan asli dan aturan asli segala sesuatu, dan kemudian pejuang menggunakan pikiran dan jiwanya sendiri untuk mewujudkannya. Ketika Anda mencapai tataran makna, Anda baru mendapatkan hukum tertentu atau makna sebenarnya dari suatu fenomena. Tetapi ketika dia mencapai jiwa pedang dan jiwa pedang tingkat kedua, pedang di tangannya menjadi spiritual. Saya memiliki jiwa saya sendiri dan jiwa saya sendiri. Dan Zhong Shou melihatnya untuk pertama kali hari ini. Seseorang menggunakan ide seni bela diri tingkat pedang. Itu jauh lebih kuat dari roh pedang setengah matang yang dia temukan di game Kaisar Dewa sebelumnya. Bagaimanapun, itu hanyalah ilusi virtual. Betapapun nyatanya, ada banyak hal yang tidak dapat diperlihatkan. Ini adalah foto asli dari Martial Saint.
Perjalanan ini bermanfaat. Setelah pedang dioper, pemandangan kembali ke pertarungan sengit sebelumnya dengan sosok hitam. Zhong Shou buru-buru menarik kembali pikirannya. Dia tidak yakin apakah dia bisa selamat dari demonstrasi berikutnya. Dilihat dari kondisi fisiknya saat ini, tidak butuh waktu lama sebelum dia pingsan total. Ketika Zhong Shou sadar, dia melihat Jin Buhui dan Zhao Yanran di sampingnya, semuanya memiliki kulit ungu kemasan. Dia duduk tegak dengan wajah pucat luar biasa, menutup mata untuk menyembuhkan lukanya. Zhong Shou tidak bisa menahan senyum. Dialah yang paling lemah dalam kultivasi, tapi dialah yang bertahan paling lama. Tidak berani mengabaikan, dia buru-buru meminum ramuan cedera tingkat 6. Dia mengeluarkan botol air kolam yang dia bawa tadi dan meminumnya beberapa teguk. Jiwa yang sangat kesakitan segera merasa lebih sejuk dan pulih dengan cepat. Zhong Shou mengangkat alisnya. Kolam air ini sepertinya sangat efektif dalam memulihkan luka jiwa. Mungkinkah lelaki tua Longying diperuntukkan bagi orang-orang seperti dia yang masuk dari bawah? Dalam 2 jam berikutnya, Zhong Shou tidak berani membuang waktu. Sebelum lukanya pulih sedikit, dia akan memperhatikan lagi dan melihat gambar di dinding batu. 3 kali berturut-turut, saya merasakan pedang itu menjadi semakin canggih. Dan gambar di depan saya lebih nyata. Selalu ada perasaan ingin sekali di hati saya, ingin menggunakan pedang ini. Ada total 99 pedang bayangan naga, sesuai dengan 9 pedang naga sejati Jue. Pak Tua Longying mengintegrasikan 9 ilmu pedang ini menjadi satu, tanpa secara paksa menggabungkan semuanya. Sebaliknya, kita harus belajar dari kelebihan masing-masing untuk memperbaiki kekurangan kita dan meningkatkan manfaatnya. Kekuatan setiap set True Dragon Sword Jue meningkat pesat. Dan setiap ilmu pedang memiliki 9 teknik pedang. 8 gerakan pertama belum menghilangkan bayangan bingkai seni pedang naga sejati. Hanya pose terakhir yang merupakan integrasi sebenarnya. Terutama pedang ke-81, pedang 99 kembali ke 1, seharusnya menjadi yang paling kuat. Sebelumnya, Zhong Shou sebenarnya hanya memahami 1 atau 2 gaya pedang dari pedang naga platinum di antara 99 pedang bayangan naga. Saat ini, dinding batu di depannya menunjukkan metode latihan menggunakan Yanlong Haojian. Saat pedang ini ditusukkan, ia akan menjadi seperti naga api yang perkasa, dan segala sesuatu dalam jarak 100 kaki akan menjadi neraka yang membara. Berhentilah mencoba membodohi orang. Zhong Shou sedang memperhatikan dengan ama, ketika tiba-tiba dia mendengar gumaman di telinganya. Saya selalu mendengar orang mengatakan betapa ajaibnya foto martial Sein ini di masa lalu. Saat saya melihatnya hari ini, saya menyadari bahwa pernyataan ini memang benar. Sambil mengerutkan kening, Zhong Shou melihat ke arah sumber suara. Saya melihat 2 ahli surgawi yang ada di sini sebelumnya. Pada saat ini, salah satu dari mereka menghela nafas dan berkata pencerahan yang saya peroleh di depan tembok hari ini sepadan dengan 10 tahun meditasi saya. Sayangnya, rangkaian teknik pedang naga sejati ini tidak lengkap, dan seni bela diri legendaris tingkat ke-7 juga sedikit lebih rendah. Kamu tidak dapat menggunakannya sebagai fondasi, jika tidak, rangkaian pedang ini akan cukup bagiku untuk memasuki ranah ahli bela diri. Orang lain tertawa ketika mendengar kata-kata saudara Wei, mengapa kamu begitu tidak puas? Meskipun teknik pedang ini tidak dapat dipraktikkan, teknik ini hanya dapat digunakan dengan memahami pengalaman seni bela diri dari Dragon Shadow Martial Sein dan penjelasan levelnya niat pedang. Kami berdua sudah cukup sering memasuki negara ini. Hati Zhong Shou sedikit tenggelam setelah mendengar ini. Benar saja, gambaran yang sama tentang seorang suci bela diri berbeda di mata setiap orang. Di mata para ahli surgawi ini, mereka hanya melihat teknik pedang naga sejati tingkat ke-7. Di matanya, itu adalah bagian tak terpisahkan dari pedang bayangan naga 99. Tidak hanya tingkat niat pedang, tetapi juga 2 alam jiwa dan jiwa dalam ide seni bela diri hampir seluruhnya terpampang di depan matanya. Keduanya sedang berbicara dan melakukan latihan untuk menyembuhkan luka mereka. Mereka tidak perlu bermeditasi, dan ekspresi mereka sangat ekspresif. Jelas sekali, bayangan di dinding batu memberikan sedikit tekanan pada kedua raja bela diri surgawi ini. Jin Buhui tidak peduli pada awalnya, tetapi lambat laun dia menjadi tidak sabar, dan mereka berdua mengalihkan perhatiannya. Dia hanya menoleh dan menatap kedua ahli bela diri ini. Sekarang kamu sudah selesai membaca, kenapa kamu tidak segera pergi? Jangan tinggal di sini untuk merusak pemandangan dan mengganggu. Kedua orang itu tidak merasa kesal setelah mendengar ini. Yang lebih tua, yang berusia sekitar 30 tahun, melirik ke arah Jin Buhui. Dia bahkan tertawa terbahak-bahak. Ternyata itu kamu, Jin Buhui. Terakhir kali kamu menjualku energi spiritual tingkat 8 yang lebih rendah,
aku bahkan belum menyelesaikan rekeningnya denganmu. Kamu berani memarahiku. Lupakan itu, aku tidak akan berdebat denganmu. Setelah mengatakan itu, mereka berdua pergi bersama, dan tak lama kemudian mereka pergi. Zhong Shou hanya menonton setengah jam sebelum dia berdiri. Pergi ke pintu ruangan batu ini. Zhao Yanran kebetulan terbangun dari meditasinya lagi. Dia terlihat sedikit terkejut dan bertanya, mau kemana? Ketika saya menanyakan kalimat ini, saya merasa bodoh. Mengapa Zhong Shou pergi? Anda bisa menebaknya dengan tepat. Benar saja, Zhong Shou menjawab dengan tenang, saya telah melihat hampir semuanya di sini. Ayo kita cari beberapa tempat lain. Faktanya, masih banyak makna yang belum terselesaikan, dan beberapa detail masih belum jelas. Namun, total ada 999 pedang bayangan naga, jadi seharusnya ada 9 ruang batu seperti itu. Tapi sekarang dia hanya punya waktu kurang dari 7 hari, itu bukan waktu yang cukup. Tulis saja bayangan di dinding di sini. Jika terlalu banyak waktu yang terbuang, beberapa tempat lain mungkin terlewatkan. Setelah mendengar ini, Zhao Yanran memutar matanya, berdiri dan berkata, aku akan menemanimu. Meskipun pedang naga api ini bagus, itu tidak sesuai dengan temperamenku. Dia mengambil jurusan kekuatan sebenarnya dari sistem es, dan pedang naga api tidak hanya tidak cocok dengannya, tetapi maknanya yang agung dan benar-benar berlawanan dengan kelicikan dan kelicikannya. Suan Yunlan mengerutkan kening dan berdiri. Dan Najin Buhui juga menghela nafas. Teknik pedang ini cukup bagus, dan sangat sesuai dengan tujuan sekte Hawk Suan kami. Sayangnya, api dan emas tidak cocok. Jika saya mempraktikkan teknik pedang ini, saya mungkin tidak bisa memasuki alam abadi di dunia saya seumur hidup. Dia juga tidak menunjukkan nostalgia. Saat keluar dari ruangan batu ini, ada aula melingkar yang luas di depan Anda. Ada 10 pintu di area sekitarnya, yang seharusnya mengarah ke 9 ruang batu. Serta gerbang dalam yang dimasuki oleh 27 pembangkit tenaga listrik tingkat 7 sebelumnya. Tapi yang pertama kali diperhatikan Zhong Shou adalah dinding layar di seberangnya, terletak di tengah lobi. Saya hanya melihat satu sisi dengan tato naga di atasnya. Ia memiliki 5 cakar dan tertutup awan dan kabut. Kepala dan tubuhnya tinggi dan kuat. Tapi entah kenapa, dinding layar ini baru saja terlihat. Zhong Shou memiliki perasaan aneh, merasa bahwa naga di dinding di depannya tidak lengkap. Namun meski kepala dan ekor tubuhnya terlihat jelas, namun semuanya sangat diperlukan. Garis dan polanya juga sangat berulang. Lukisan itu sangat lincah, seolah bisa menjadi hidup kapan saja. Kakak Jin, apa ini? Zhong Shou mengerutkan kening dan bertanya. Dalam hal keakraban dengan Longmen ini, Jin Buhui, yang memiliki pengalaman hampir 10.000 tahun di sekte tersebut, jauh lebih baik darinya. Benar saja, Jin Buhui tersenyum dan menjawab, apakah menurutmu Zhaobi ini agak misterius? Para senior paling awal di sekte kita juga sangat curiga sebelumnya. Beberapa bahkan curiga bahwa ini adalah garis besar dari pedang bayangan 99 naga. Mereka menyia-nyiakan sebagian besar hari untuk hal ini, duduk di depan dinding layar ini akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Nanti, setiap kali sekte memilih orang untuk belajar di dalam, mereka akan memberitahu Anda untuk tidak terlalu pintar dan membuang terlalu banyak waktu di sini. Beberapa orang tidak mempercayainya dan bersikeras untuk melihatnya, tetapi tanpa kecuali, mereka tidak melakukannya mengerti apapun. Ketika Zhao Yanran dan Suan Yunlan mendengar ini, mereka juga mengerucutkan bibir dan tersenyum. Tapi meski begitu, mereka berempat masih berdiri di depan dinding batu dan melihatnya dengan hati-hati. Mentalitas manusia sangat aneh. Jika orang lain tidak bisa melakukannya, Anda mungkin tidak bisa melakukannya dengan cara yang sama. Setelah beberapa saat, Suan Yunlan berseru, ini memang agak aneh. Saya merasa seperti tersedot oleh gambar ini sekarang. Tetapi ketika saya melihatnya lebih hati-hati, saya tidak menemukan apapun. Zhao Yanran dan Jin Buhui saling memandang, dan mereka berdua menyadari sesuatu yang aneh pada satu sama lain. Mereka semua berpikir, tak heran nenek moyang itu tertipu. Naga bayangan tua ini terlalu jahat. Ekspresi wajah Zhong Shou berubah, dan akhirnya dia tertawa. Pola sebenarnya di dinding layar sebenarnya adalah garis besar pedang bayangan naga 99. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, itu harus menjadi satu-satunya cara bagi tingkat atas sekte dalam untuk memahami pedang bayangan naga 99. Aturan yang sama seperti di bawah ini. Anda harus memahami sepenuhnya ke-9 jenis teknik pedang naga sejati sebelum Anda dapat menemukan arti sebenarnya. Tapi di gambar ini, memang belum lengkap. Saat dia sedang banyak berpikir, Zhong Shou tiba-tiba mendengar teriakan kaget lainnya. Zhong Shou, Zhao Yanran,
kenapa kamu ada di sini? Memalingkan kepalanya untuk melihat, itu adalah Long Ruo, di ruangan batu tempat Zhong Zhou tinggal belum lama ini. Yan Feibai menatapnya dengan ekspresi jelek. Pintu besi besar tanpa celah ini dengan kuat memblokir pintu masuk ke tingkat atas. Dia datang ke sini setengah jam yang lalu. Pertama, dia menelusuri keberadaan Zhong Zhou dan rombongannya, tetapi ketika dia berjalan melewati beberapa gang dan seluruh gua, tiba-tiba gua itu dipenuhi awan dan kabut. Ilusi juga terlahir kembali dalam pikiran. Yan Feibai tidak tahu alasannya, tetapi baru setelah dia melewati semua kesulitan untuk mengejar ketinggalan di sini, dia akhirnya dapat menebaknya. Zhong Zhou tidak terlihat dimanapun di sepanjang jalan, dan dia jelas sudah memasuki eselon atas. Dan pintu ini tertutup rapat, sehingga tidak ada seorang pun yang tidak berdaya. Pikiran berpacu. Yan Feibai kemudian berbalik tanpa ragu-ragu dan berkata, ayo pergi, jalan ini diblokir. Ayo cari di tempat lain. Ge Hanyun tiba-tiba tercengang, kamu hanya perlu menemukan cara untuk membuka pintu ini, dan kamu bisa masuk. Kamu hanya melihat sekali, dan kamu akan menyerah seperti ini. Jika kita bersedia membuka pintu yang ditinggalkan oleh Santo Seni Bela Diri, itu tidak membutuhkan banyak usaha. Jika tidak, meskipun kita mencoba yang terbaik, itu tidak akan berhasil. Aku menghela nafas dalam hati, begitu gadis ini terobsesi dengan seorang pria, IQ-nya akan mendekati 0. Lagu ini mengandung pantun. Saat ini, kebijaksanaan dan keanggunan masa lalu benar-benar hilang. Sambil menggelengkan kepalanya dalam kebingungan total, Yan Feibai terus menjelaskan, di atas gerbang besi di sini, seharusnya ada patung relief buatan Pak Tua Longying. Seharusnya sangat mudah untuk membukanya. Yang diperlukan hanyalah miliknya persetujuan. Jika kamu masih ingin menghormati gurumu, kamu cukup membungkuk beberapa kali. Tapi kelegaan ini jelas rusak, dan jelas dia tidak ingin orang lain memasuki pintu ini. Ge Hanyun mengerutkan kening dan melihat lagi dengan cermat. Faktanya, dia baru saja menemukan bahwa relief di pintu itu memang memiliki beberapa garis kecil. Saya tidak pernah terlalu memperhatikannya, tetapi sekarang saya diingatkan oleh Yan Feibai, dan saya terkejut saat menyadari makna tersembunyinya. Wajahnya memerah karena malu, mengetahui ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Kurung buka tanda tanya titik kurung tutup. Yan Feibai, sebaliknya, tampak acuh tak acuh dan berpikir lebih jauh. Pak Tua Longying sepertinya telah merusak potretnya seperti ini, tapi dia sudah berpikir bahwa dia telah menemukan penerus yang paling cocok dari pedang bayangan naga 99 di alam awan. Tidak perlu lagi meminta bantuan padanya. Bahkan ruang batu terakhir pun ditutupi dengan batasan. Jika dia tidak membawa beberapa senjata penting sekte itu, dia tidak akan bisa masuk ke sini. Namun meski begitu, saat dia memasuki ruangan batu terakhir, ruangan itu kosong. Dinding batu di kedua sisi bahkan bagian atas atap gua halus dan rapi, sedangkan tanahnya dilapisi bubuk batu. Sepertinya ada sesuatu yang hancur. Mungkinkah pemikiran lelaki tua Longying terfokus pada Gunung Julong dari awal hingga akhir? Apakah kamu begitu puas dengan Zhong Zhou itu? Itu benar, dengan orang seperti itu yang mewarisi ilmu pedangnya sendiri, bagaimana dia masih bisa menaruh perhatian pada orang lain? Bakat ilmu pedang orang itu tiada duanya. Dia sebenarnya mampu menahan rasa sakit seperti itu selama beberapa tahun dan dengan paksa menerobos penghalang antara surga dan manusia. Hanya memikirkannya saja, dia merasa menggigil di sekujur tubuhnya dan menghela nafas pada dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Yan Feibai merasakan lebih banyak panas di dadanya dan menjadi lebih gelisah. Kakinya mau tidak mau bergerak lebih cepat, dan dia perlahan-lahan berlari dengan seluruh kekuatannya. Ge Hanyun dengan cepat menggunakan sihir spiritual untuk melayang ke udara, dan kemudian melanjutkan, kamu berencana mencari pintu masuk kedua, kenapa kamu terburu-buru? Paman Long memiliki temperamen yang stabil dan memiliki aturannya sendiri dalam melakukan sesuatu. Bahkan jika kamu tidak pergi ke Reminder, aku tidak akan membuat kesalahan besar meskipun aku memikirkannya. Yan Feibai mendengus dingin ketika mendengar ini. Dia memiliki temperamen yang stabil, tetapi dia juga peduli dengan wajah. Masalah perwalian sekte ini terkait dengan keputusan murid kepala, dan Han Nishui ada di sisinya. Siapa yang bisa memprediksi Tuan? Apakah dia akan melakukan sesuatu yang terlalu ekstrim? Tidak mudah menyinggung perasaan seseorang seperti Zhong Zhou. Yang terbaik bagi saya adalah tidak melibatkan seluruh sekte. Kemudian dia berkata dengan sedikit dingin, jika kamu tidak ingin berbalik melawannya di masa depan dan masih ingin berbicara dengannya secara normal, kamu bahkan mungkin mencuri cinta dari tunangannya. 7 Kalau begitu pikirkan cara secepatnya dan bantu aku menemukan 2 pintu masuk itu, ini bukan lelucon. Sajak lagu tersebut sempat menakutkan untuk beberapa saat,
dan setelah beberapa saat bermeditasi, sosok itu semakin cepat. Faktanya, dia bahkan lebih cepat dari Yan Feibai. Tidak lama setelah keduanya pergi, sosok lain muncul di ruangan batu. Mengenakan jubah Tao, beberapa semut raksasa yang tingginya sekitar setengah manusia terbang di udara di belakangnya. Melihat ke pintu di depannya, dia juga mengerutkan kening. Saat berikutnya, ketika dia melihat paviliun kecil yang terpotong oleh Zhong Zhou, sedikit ketakutan muncul di matanya. Potongannya sangat halus, pria ini memiliki pedang yang sangat tajam. Setelah berpikir sejenak, pria parubaya berjubah Tao juga berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Satu matanya penuh warna berbahaya. Kilatan mematikan. Zhong Zhou Zhao Yanran, kenapa kamu ada di sini? Di lobi di lantai atas, Zhong Zhou melihat suara itu dengan takjub. Saya melihat sesosok tubuh keluar dari ruangan batu. Itu adalah sekte Ling Yun Long Ruo. Ada beberapa orang yang mengikuti di belakang. Nenek moyang Kuang, yang pernah saya temui di kota Yunseng, dan Han Nishui dari sekte Sang Kiao secara alami ada di sana. Ada orang lain, tapi Zhong Zhou tidak mengenalnya. Dia terlihat sama mudanya dan mengenakan jubah brokat biru. Namun, Zenki di tubuhnya tampak sangat panas akibat moksibusi. Dia hanya melihat aura serupa beberapa kali pada Suanyuan Yiren, tetapi sejak dia menyempurnakan pil Suanyi roh dingin untuk menekannya, situasinya menjadi lebih baik. Menggunakan kayu untuk membantu api, yang dipraktikkan orang ini adalah Suan Yue Mu Huang Jue. Pada saat ini, dia melihat ke sini dengan ekspresi serius, seolah-olah dia sangat membencinya, dan memandang Zhong Zhou dari atas ke bawah dengan sedikit rasa jijik dan marah. Adapun Han Nishui, kilatan cahaya melintas jauh di matanya, dan niat membasmi muncul. Kemudian sepertinya dia berpikir lagi bahwa waktunya tidak tepat di sini, jadi dia menjadi tenang dan kembali normal. Zhong Zhou tidak mau memperhatikan keempat orang ini. Garis besar umum di sini lebih komprehensif daripada apa yang dia sadari di tingkat yang lebih rendah. Jelas sekali bahwa pedang bayangan 99 naga ini adalah seni pedang yang benar-benar lengkap. Selama Anda memahami dan menuliskan semuanya, Anda akan semakin gesit saat memahami 8 teknik pedang lainnya. Di mana Anda berpikir, terganggu oleh hal-hal lain. Zhao Yanran tidak tahan, dan mencibir mengapa kamu di sini. Tentu saja kamu datang dari bawah. Apakah ini rumahmu? Dan aku, Zhao Yanran, tidak bisa datang jika kamu datang. Nafas Long Ruo sedikit tercekik, lalu dia tersenyum murah hati. Ada sedikit keengganan di kedalaman matanya. Melihat Zhong Zhou tidak berbicara sama sekali, dia masih menatap kelegaan ini dengan hati-hati. Namun mau tak mau dia merasa semakin tertekan dan sedikit bingung. Hanya saja Zhao Yanran dan yang lainnya bisa memasuki level atas ini. Tapi kenapa Zhong Zhou ada di sini? Karena tidak mungkin untuk berlatih. Bagaimana kita bisa sampai di sini sepenuhnya? Beberapa pikiran buruk samar-samar muncul di hati saya. Long Ruo tidak ingin memikirkannya lagi. Saya hanya merasakan depresi yang tidak biasa di dada saya. Dipaksa menahannya, Long Ruo tampak murung dan hendak berjalan ke ruangan gua lainnya. Pada saat ini, pemuda berbaju biru tiba-tiba berkata, "Saudara muda Long. Sekte dalam ini selalu menjadi tempat eksklusif bagi kami dan sekte lain untuk memotret para suci bela diri. Membuka sekte luar di bawah ke dunia untuk para kultivator biasa sudah dilakukan." Penjelasannya cukup murah hati. Tampaknya agak tidak pantas membiarkan orang tanpa latar belakang masuk. Saat Nahan Nishui mendengar ini, matanya tiba-tiba berbinar. Keempat orang Zhong Zhou juga terlihat sedikit kental. Long Ruo berhenti sejenak, lalu ragu-ragu sejenak, lalu akhirnya berhenti dan berkata, "Jadi menurut kakak senior Li, apa yang harus kita lakukan?" Zhong Zhou tiba-tiba menyadari bahwa orang ini adalah kakak laki-laki Suanyuan Yi, Li Yuandan. Dia pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya, tapi dia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Kemudian Li Yuandan tertawa dan berkata, "Itu dia, Zhao Yanran dan dua lainnya, mereka semua adalah pengikut. Saya pikir lebih baik mengeluarkan yang dari Qian Tianshan. Saya akan menunggu apa yang ada di dalam mangkuk, membiarkan orang lain mengintipnya." Di tangan Yuandan, kebetulan ada jimat bergerak yang ditarik oleh senior sekte tersebut. Begitu dia mengatakan ini, Zhao Yanran dan yang lainnya memandang Li Yuandan dengan ekspresi marah di wajah mereka, dan mata mereka jahat. Long Ruo, bagaimanapun, sangat terharu. Dia menatap Zhong Zhou dari atas ke bawah, matanya berkedip, seolah dia ragu-ragu. Setelah beberapa saat, tatapannya menjadi tegas dan dia membuat keputusan bagaimana kita bisa membiarkan orang lain mengintip benda-benda di dalam mangkuk. Pernyataan ini sangat masuk akal. Sebelum dia selesai berbicara,
dia disela oleh suara seorang wanita apa yang sebenarnya. Sekte Lingyun Anda mengaku sebagai keluarga yang terkenal dan jujur. Kapan Anda mulai belajar menindas orang lain dengan kekuatan Anda? Gunung Julong ini adalah Gunung Julong dari Longying Martial Saint. Ini adalah foto-foto yang tersisa di sini bukan untuk sekte tertentu, tetapi untuk semua praktisi di seluruh alam cloud untuk memahami kebenaran ini. Bahkan saya, murid Daois dari sekte Ibel, begitu Anda memanggil saya, mengetahui hal ini. Mengikuti kata-kata tersebut, sesosok wanita tiba-tiba keluar dari ruangan batu di sisi lain. Dia juga berusia 20 tahun, dan penampilannya tidak jauh lebih tua dari Zhao Yanran. Yang terakhir berdiri dan membungkuk salam untuk paman juniorku. Tapi wanita itu mengabaikan Zhao Yanran dan hanya tersenyum pada Zhong Zhou dan berkata, He Suiying dari 7 roh sekte, saya telah melihat yang mulia, kemudian dia menatap Long Ruo dengan dingin. Long Ruo mengerutkan kening dalam-dalam dan hendak berbicara, tetapi kemudian tawa lain datang apa yang dikatakan peri itu bagus. Tidak pantas bagi kita dan sekte lain untuk menempati semua tempat di sekte dalam ini. Sekarang aku takut senior Long Ying mungkin tidak akan senang jika dia mengusir orang lain. Orang lain keluar, membawa 3 pedang dan tampak percaya diri. Dia juga tersenyum pada Zhong Zhou Su Chen dari Sekte Pedang Hanshan telah bertemu Yang Mulia. Yang Mulia adalah saudara lelaki dari Lei Dong itu, dan itu adalah saudara lelaki saya, Su Chen. Saya tidak akan pernah membiarkan Yang Mulia diintimidasi oleh orang-orang tercela hari ini. Mendengar ini, Li Yuandan langsung menatap dengan marah Su Chen, menurutmu siapa penjahatnya? Su Chen mencibir dan tidak menjawab, tapi matanya penuh penghinaan. Pada saat ini, Jin Buhui tiba-tiba berteriak saudara senior Sen. Adegan ini sangat menarik, bukan? Tetapi apakah Anda masih ingat bahwa Anda berhutang 3 bantuan kepada saya? Jika Anda tidak keluar untuk membayar hutang itu dengan cepat, berhati-hatilah suatu hari aku lari ke kakak senior. Ada rumor dan masalah. Begitu Jin Buhui menyelesaikan kata-katanya, seperti yang diharapkan, desahan lembut keluar dari ruang gua lainnya. Kalian, seperti yang diharapkan, tidak ada yang bisa mengambil setengah keuntungan darimu, Jin Buhui. Ketika suara itu mengatakan ini, sesosok tubuh tiba-tiba keluar dari lobi dan berkata dengan ringan, saya telah mendengar bahwa saudara Long dari Sekte Lingyun adalah orang yang bertanggung jawab untuk menggiring diri sendiri, baik di awal dan berhati-hati di akhir. Tapi sekarang itu saya melihatnya, itu sungguh kecewa. Awalnya saya tidak ingin berurusan dengan masalah ini, tetapi sekarang setelah adik-adik saya angkat bicara, Shen Huai tidak bisa hanya duduk dan menonton. Saya ingin tahu apakah saudara Long dapat memberi wajah pada Shen Huai dan berhenti menindas ini muda. Wajah Long Ruo tiba-tiba berubah menjadi biru dan putih. Dia ingin menjelaskan, tapi dia tidak tahu bagaimana mengatakannya. Akhirnya, Han Nishui lah yang berkata dengan suara dingin, saudara Shen dan saudara Su, kalian berdua telah maju untuk sekte ini. Tahukah kalian orang seperti apa Raja Ibel gantian ini? Su Chen tercengang saat mendengar ini dan tidak ingin lagi berbicara dengan orang-orang ini. Shen Huai bahkan tersenyum dengan suara dingin, saya tidak peduli orang seperti apa dia, tapi karena adik laki-laki saya sangat menghargainya, dia bahkan ingin meminjamkan bantuan saya. Saya pikir karakter yang mulia harus tidak buruk. Juga, jangan panggil aku saudara di masa depan. Kamu dingin dan tidak layak. Gigi Han Nishui segera mengeluarkan suara berderak. Dan mata Long Ruo bahkan lebih suram. Setelah merenung sejenak, dia pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan berjalan ke ruangan gua lainnya. Li Yuandan dan Han Nishui juga berpikir bahwa mereka tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun di depan ketiga orang ini. Mereka hanya bisa menatap Zhong Zhou tanpa daya dan mengikuti Long Ruo pergi. Leluhur Kuang mengerutkan kening, sama sekali tidak membayangkan perubahan seperti itu akan terjadi hari ini. Reaksi kakak laki-laki Kulong barusan juga sangat berbeda dari biasanya, dan itu sangat berlebihan. Tetapi saat ini, tidak nyaman baginya untuk berbicara dengan Zhong Zhou. Wajah Sekte Lingyun juga perlu dijaga, jadi dia hanya bisa tersenyum pahit dan pergi dengan cara yang sama. 3 orang lainnya tidak berkata apa-apa. Mereka semua hanya tersenyum pada Zhong Zhou dan berpencar sendiri. Paling-paling, He Suiying berkata, hati-hati, dan Su Chen juga berkata, mari kita bicara nanti. Zhong Zhou bersyukur di dalam hatinya, tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia hanya mengangguk ringan untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Setelah mereka bertiga pergi, dia menepuk bahu Jin Buhui lagi. Yang terakhir segera tersenyum, saya berhutang budi padamu. Ingat, masih ada nyawa yang belum saya bayar kembali kepada Anda. Zhong Zhou tidak bisa menahan senyum. Dengan token yang bisa melintasi ruang angkasa sesuka hati,
tidak akan mudah untuk membayar kembali nyawa yang terutang padanya. Lalu dia diam saja dan terus memperhatikan dinding layar. Adapun Jin Buhui dan tiga lainnya, mereka tidak dapat menemukan sesuatu yang aneh. Saat kamu mulai bosan, Zhong Shou juga menarik pandangannya. Dia mungkin akrab dengan garis besar pedang bayangan naga 99. Hal berikutnya yang harus dilihat adalah 8 teknik pedang yang tersisa dari pedang bayangan naga 99. Apa yang dia lihat di ruang batu pedang kedua adalah pedang naga platinum yang telah dia kuasai beberapa gaya pedangnya. Saya tidak tahu apakah itu karena saya sudah familiar dengannya sebelumnya, atau karena saya sudah menguasai garis besar teknik pedang. Benar saja, hanya butuh 2,5 jam untuk memahami semua gambar di dinding setelahnya hanya mengulanginya 3 kali. Yang mengejutkan adalah pikiran Zhong Shouhun justru meningkat pesat setelah mengalami penindasan terhadap pikiran Martial Saint yang tertinggal di dinding batu sepanjang hari. Setelah itu, kecepatan pengambilan gambar Zhong Shou di dinding batu menjadi semakin cepat. Ruang batu ketiga berisi pedang naga Suanyin. Zhong Shou hanya membutuhkan 2 jam untuk menghafalnya secara kasar. Mengenai pedang Hansuan Cilong keempat, hanya butuh 1,5 jam untuk menyelesaikannya. Dalam beberapa sesi terakhir, betapapun rumitnya gaya pedangnya, hanya membutuhkan waktu 1 jam. Anda hanya perlu menonton lukisan itu 1 kali saja. Tentu saja hanya sekedar menghafal. Jika ingin memahami misterinya secara utuh, atau bahkan menguasainya secara utuh, Anda masih membutuhkan banyak waktu untuk memahami keterkaitannya. Saat ini, Zhong Shou hanya bisa melakukan gaya pedang pertama dan kedua di antara 9 teknik pedang. Dia melihatnya seolah-olah dia hanya sedang mengamati bunga, dan pada awalnya orang-orang kuat itu sedikit terkejut. Segera tidak ada yang mempedulikannya, mereka semua hanya mengatakan bahwa Zhong Shou tidak memiliki nafas batin sama sekali. Sudah baik bagi gereja suci untuk tinggal di sini. Belum lagi melihat bayangan yang ditinggalkan oleh Martial Saint. Orang-orang biasa melihatnya sekilas. Aku takut jiwaku akan runtuh. Kemampuan Zhong Shou untuk bertahan lama di sini sebenarnya adalah niat baik. Dan Long Ruo bahkan tidak peduli jika ada beberapa orang. Di kamar batu ini, kami bertemu satu sama lain beberapa kali, tetapi tidak ada sepatah kata pun yang terucap satu sama lain. Zhong Shou mengabaikannya, dan tidak ada seorang pun dari kelompok Long Ruo yang datang mencari masalah untuknya. Orang-orang seperti Zhao Yanran yang mengetahui cerita di dalamnya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpastian. Saya pikir, mengingat kualifikasinya sebagai penjaga sekte, mungkinkah orang ini telah memahami 9 kamar batu dan 9 mural batu? Jika memang demikian, maka Zhongshu ini benar-benar bisa disebut cabul, dan dia terlalu jahat. Zhong Shou tidak menyadarinya sama sekali. Dia menunggu sampai tengah hari pada hari keempat dan mengambil foto terakhir dari Martial Saint yang mengintip ke dalam batu pedang bayangan naga 99. Perubahan pada pedang bayangan naga 99 seharusnya lebih dari sekedar ini. Dalam hal teknik pedang yang telah dia pelajari sejauh ini, paling banter, teknik itu hanya dapat mengintegrasikan 9 teknik pedang naga sejati untuk meningkatkan satu sama lain. Kekuatan gaya pedang ini, bahkan jika Zhong Shou setengah level, dapat dianggap sebagai puncak tingkat ke-9 paling banyak, seni bela diri yang menggemparkan surga. Setengah langkah 10 kali, tetapi pada akhirnya, saya tetap tidak bisa melangkah. Tapi pedang bayangan naga 99 ini, di era prasejarah kuno, adalah asli dan diakui oleh semua orang kuat sebagai keterampilan rahasia tingkat atas tingkat 10 yang sebenarnya. Pasti ada sesuatu yang hilang, bagian terpentingnya hilang. Zhong Shou tidak curiga bahwa lelaki tua Longying menyembunyikan sesuatu yang rahasia, tetapi dia hanya takut dia melewatkan sesuatu. Tanpa ragu-ragu, dia memasuki kamar batu itu lagi. Kali ini, dia sangat berhati-hati dan tidak mau melewatkan sedikit pun perubahan dalam formula pedangnya. Butuh 2 hari penuh, tetapi ketika Zhong Shou keluar dari ruangan batu terakhir lagi, dia masih tidak menemukan apapun. Selain penguasaan lebih dalam atas 9 seni pedang ini, tidak ada lagi yang bisa ditemukan. Apakah rangkaian teknik pedang ini tidak lengkap? Tapi lelaki tua Longying itu, bahkan jika dia ingin menemukan seseorang untuk mewarisi keahlian uniknya, dia tidak boleh menyembunyikan kunci terakhir ini. Segera muncul senyuman masam lagi, orang seperti apa Longying itu? Bagaimana seseorang bisa menebak temperamen seorang suci seni bela diri, orang yang begitu kuat dan terkenal? Saya hanya bisa melakukan yang terbaik dan menuruti takdir. Yang harus saya lakukan sekarang adalah menggunakan seluruh kekuatan saya untuk menemukannya. Jika Anda benar-benar tidak bisa mempelajari teknik pedang lengkap ini, Anda tidak punya pilihan. Pada akhirnya, Zhong Shou kembali duduk di depan dinding layar dan menatap ukiran batu naga asli dengan linglung.
Satu-satunya tempat yang terpikir olehnya saat ini adalah di sini. Saya ingat saat pertama kali melihatnya, dia merasa ada yang tidak beres dengan ukiran batu naga di dinding kasa. Pedang naga 99 bayangan yang sesuai juga kehilangan sebagian, dan pasti ada hubungan di antara keduanya. Mungkin misteri ada di dalamnya. Pada sore hari ke-6, suara kicau kembali terdengar dari gua atas. Di dalam gua pedang naga guntur, pintu besi lain terbuka. Kali ini Zhong Yuan dan Gong Yue yang masuk dari luar. Tidak hanya Zhao Yanran dan yang lainnya yang terkejut, tetapi juga bagaimana kedua orang ini masuk, orang-orang kuat itu juga melihat ke samping dan sangat bingung. Namun, ada beberapa orang Zhong Shou, dengan Zhu Yu di depan. Nampaknya percuma saja jika kedua orang ini bisa memasuki level atas di hari ke-6. Ketika dia mengetahui bahwa Zhong Shou ada di sini, Zhong Yuan juga menghela nafas lega. Dia bahkan tidak repot-repot mempelajari dinding batu, jadi dia langsung menuju lobi. Saat melihat sosok Zhong Shou, dia memang sedang duduk di depan dinding kasa. Wajah Zhong Yuan menunjukkan sedikit kegembiraan. Ketika saya berjalan ke samping, saya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Pada saat ini, Zhong Shou jelas sedang kesurupan, seolah-olah dia benar-benar dirasuki setan. Bahkan Zhong Yuan tidak menyadarinya untuk waktu yang lama setelah dia tiba. Ekspresi matanya berubah-ubah, terkadang antusias, dan tiba-tiba kecewa. Sepasang tangan saling menunjuk dari waktu ke waktu, sepertinya sedang menyimpulkan sesuatu. Zhong Yuan berdiri tegak sejenak, namun akhirnya tersenyum tipis, tidak berusaha mengganggu, dan langsung mengubah tubuhnya, kembali ke kamar batu naga petir lagi. Dan pada hari ke-8, hampir semua orang di seluruh gua sudah mengetahui bahwa idiot lain sepertinya telah muncul di dalam gua. Memasuki gua ini merupakan pertemuan langka dalam 100 tahun. Totalnya hanya 9 hari. Setelah 9 hari berakhir, mereka akan disingkirkan. Di sini tidak cukup hanya dengan terus memandangi dinding batu dan mengambil foto tanpa makan atau minum. Bagaimana saya bisa sempat melihat dinding kasa yang meski terbilang misterius, ternyata hanya jebakan dan sudah ditinggalkan, setiap orang. Mengamati gambar di dinding batu ini merupakan keuntungan nyata, bahkan jika Anda tidak dapat memahami keterampilan pedang. Hal ini juga dapat meningkatkan pemahaman dan pemahaman mereka tentang ide-ide seni bela diri. Jadi apa yang bisa ditemukan di dinding layar? Hanya saja sekilas terasa agak misterius, selebihnya hanyalah garis-garis tak beraturan yang membentuk bentuk naga. Terlebih lagi, Zhong Shou berada dalam keadaan linglung bukan selama 1 atau 2 jam, tapi selama 2 hari penuh. Ada juga yang mengejek, tapi di sini, mereka semua adalah murid elit dari berbagai sekte. Mereka tidak hanya unggul dalam kekuatan dan kualifikasi, tetapi mereka juga memiliki kualitas baik yang tidak dapat ditandingi oleh orang lain. Paling-paling, komunikasi hanya sebatas kontak mata dan tidak ada kata-kata yang terucap. Apakah pria ini bodoh? Mengapa kamu membuang begitu banyak waktu untuk Zhao Bi? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dia adalah satu-satunya orang pintar di dunia? Mungkin tidak berdaya. Menurutku anak ini tidak memiliki kekuatan pernafasan jiwa. Jika dia terus melihat foto-foto Martial Saint itu, dia takut dia tidak akan bisa melarikan diri hidup-hidup. Lebih baik memilih dinding layar ini daripada membuat jiwanya hancur. Setelah hari ke-9, tidak ada kontak mata seperti itu. Semua orang memanfaatkan momen terakhir ini, dan tidak ada lagi yang mempedulikannya. Tepat pada siang hari di hari terakhir, Zhong Shou tiba-tiba menyala dan berdiri. Pedang sayap guntur di tangannya tiba-tiba keluar, dan D88 menunjuk ke dinding di depannya. Sambil memegang pedang, Zhong Shou ragu-ragu untuk waktu yang lama dan tidak bergerak. Baru setengah jam berlalu, ekspresi tekad akhirnya muncul di wajah Zhong Shou. Setelah mempertimbangkannya dengan hati-hati dalam pikirannya, matanya perlahan mulai bersinar dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Dia menemukan bagian paling penting dari pedang bayangan 99 naga. Jin Buhui kebetulan keluar dari ruangan batu saat ini. Setelah melihat pemandangan ini, dia tiba-tiba merasa lucu dan berkata, Zhong Shou, jika kamu tidak mengerti, apakah kamu masih ingin menghancurkan dinding layar ini dengan marah? Jangan salahkan saya tidak pernah memberitahu Anda bahwa ada seseorang 7.000 tahun yang lalu yang menghabiskan waktu sehari semalam, tidak dapat memahami sebelum ini Zhao Bi, dalam kemarahan, dia ingin menghancurkan benda berbahaya ini. Akibatnya, dia tidak hanya gagal, tetapi dia juga terluka. Dikatakan bahwa bahkan prajurit abadi pun tidak dapat menghancurkannya. Apakah kamu tidak melihat adanya goresan pada ukiran batu berbentuk naga itu? Sebelum dia selesai berbicara, terdengar suara sarkastik dari seberang, saya tidak kompeten dan cuek,
tapi saya ingin menyalahkan dinding layar ini, betapa bodohnya saya. Jin Buhui segera menyipitkan matanya sedikit dan melihat ke arah yang berlawanan. Saya melihat Li Yuandan dan Han Nishui mencibir di hadapan mereka. Saya tidak tahu apakah dia kebetulan keluar atau dia memperhatikan pergerakan Zhong Shou di dalam gua dari awal hingga akhir. Dia tidak bisa menahan bibirnya, dia bercanda dengan Zhong Shou, apa yang dilakukan kedua orang ini di sini. Untung saja mereka bisa berpuas diri dan menganggap diri mereka sebagai orang yang bertalenta dan bertalenta. Dia tidak tahu bahwa teman barunya ribuan kali lebih kuat dari mereka. Bahkan jika Zhong Shou ada di sini dan tidak tahu apa-apa, dia masih berada di atas awan, menatap orang-orang biasa-biasa saja ini. Dan berdasarkan tebakannya, Zhong Shou telah mengambil foto orang suci bela diri berwajah 9 dalam beberapa hari terakhir dan hampir sepenuhnya memahaminya. Alasan kenapa aku ingin mempelajari ukiran batu naga raksasa di dinding kasa ini adalah karena aku bosan, atau karena aku telah menemukan sesuatu yang sangat penting. Saat dia memikirkan ini, saat berikutnya, Zhong Shou mengayunkan pedangnya ke arah dinding layar. Jin Buhui langsung terkejut, berpikir, bisakah orang ini benar-benar membasminya? Hanya dengan melihat postur pedangnya, jika kamu lemah, kamu mungkin tidak bisa bergerak. Tapi tidak apa-apa, itu tidak menggunakan banyak tenaga, jadi tidak ada rasa takut disakiti sebagai balasannya. Saat dia memikirkan ini, mata Jin Buhui tiba-tiba melotot. Matanya penuh rasa tidak percaya, dan dia melihat serpihan batu beterbangan di depannya. Pedang Zhong Shou benar-benar membuat tanda garis di dinding layar. Liku-likunya terletak di bagian dada dan perut pahatan batu naga raksasa itu. Kalau dilihat sendiri, terlihat seperti serangga yang bengkok. Namun penambahan pola naga bercakar 5 tiba-tiba membuat bentuk naga itu sedikit lebih menawan. Jin Buhui mau tidak mau diam-diam meremas lengannya, dan langsung merasakan sakit. Setelah memastikan bahwa dia tidak sedang bermimpi, Jin Buhui mulai mengutuk secara diam-diam lagi. Xindao mengatakan bahwa guru yang menjelaskan kepadanya tabu dan anekdot tentang gerbang naga Gunung Julong benar-benar bohong. Dikatakan bahwa dinding layar ini tidak bisa dihancurkan, tapi bagaimana Zhong Shou bisa menarik garis dengan mudah tanpa menggunakan kekuatan aslinya. Saya juga punya perasaan samar-samar bahwa ini mungkin bukan masalahnya. Tapi tindakan Zhong Shou dan pergerakan pedangnya barusan jelas bertepatan dengan sesuatu. Hanya dengan begitu kita dapat meninggalkan jejak di dinding yang kebal terhadap pedang ini. Memikirkan hal ini, Jin Buhui tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Apakah orang ini benar-benar menemukan sesuatu? Dalam 10.000 tahun terakhir, apa yang dianggap semua orang sebagai penipu, mungkinkah ada misteri yang belum disadari oleh ribuan talenta? Saat ini, tidak hanya Jin Buhui, tetapi juga Li Yuan dan Han dan Nishui melihat pemandangan ini dengan ekspresi membosankan. Sorot matanya sungguh sulit dipercaya. Bagaimana pedang lembut Zhong Shou bisa merusak dinding batu ini? Pedang itu terhunus seolah mengisi bagian yang hilang pada pahatan batu naga raksasa itu. Namun belum lama ini, di mata mereka berdua, bentuk naga di dinding masih utuh. Perasaan itu sungguh aneh. Setelah serangan pedang pertama, Zhong Shou sepertinya tidak lagi khawatir. Pecahan batu berserakan di langit, dan pedang di tangannya seperti memotong tahu, tanpa ada rasa hambatan, yang sepenuhnya menegaskan kecurigaannya sebelumnya. Kunci dari pedang naga 99 bayangan memang ada pada pola berbentuk naga ini. Tanpa ragu, Zhong Shou mengayunkan pedang kedua dan pedang ketiga. Tiba-tiba, kerikil itu beterbangan, dan garis-garis terukir di atasnya. Terkadang ketika dia salah menebak dan diblokir, dinding layar akan memantulkan pedangnya kembali. Namun, Zhong Shou seringkali hanya perlu merenung sejenak dan memikirkannya lagi. Kemungkinan besar, dia akan mampu memotong tanda garis itu lagi dengan kekuatan yang luar biasa. Dan ekspresi serta pikirannya menjadi semakin bersemangat. Dinding layar ini tidak hanya berisi kunci terakhir pedang naga 99 bayangan, tetapi juga dapat mengoreksi dan menunjukkan kesalahan dalam gaya pedangnya. Saat Zhong Shou mengayunkan pedangnya yang ke-20, Long Ruo juga keluar dari ruangan batu. Dengan ekspresi yang sangat suram, dia melihat gerakan Zhong Shou mengayunkan pedangnya. Li Yuandan tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa tiba-tiba keluar. Bukankah pedang naga Suanyin di dalamnya baru saja mulai dipahami? Saya tahu bahwa meskipun Long Ruo adalah seorang guru spiritual, dia dapat memperoleh manfaat lebih banyak dari Gunung Naga Jue ini daripada para pembudidaya seni bela diri seperti mereka. Bantuan 9 teknik pedang naga sejati pada naga hitamnya sungguh tak terbayangkan. Teknik pedang seperti pedang Yan Long Hao, serta ide seni bela diri yang ditinggalkan oleh orang suci,
bahkan dapat memecah kebingungan dan menghilangkan hambatan bagi Long Ruo yang ingin beralih ke budidaya pedang. Khususnya, pedang naga platinum bertepatan dengan tujuan pedang dari pedang patah Long Ruo. Jika dia bisa mempelajarinya, kekuatannya akan meningkat pesat. Oleh karena itu, sejak memasuki Gunung Julong, Long Ruo telah menjadi orang yang paling fokus di antara mereka, dan dia hampir tidak pernah diganggu oleh orang lain. Kemudian Long Ruo menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius yang luar biasa. Bukannya Long Ruo tidak ingin terus memahaminya, tapi dia tidak bisa lagi memahaminya. Ekspresi Li Yuandan sedikit bergerak ketika dia mendengar ini, dan dia segera berlari kembali ke kamar. Saya melihat dinding batu halus di dalamnya runtuh, dan serpihan bubuk kerikil berjadewa. Tentu saja, tidak ada jejak foto Martial Saint. Ketika pemandangan ini terlintas di matanya, kulit Li Yuandan segera berubah menjadi sangat pucat. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana foto Martial Saint, yang telah disimpan selama ribuan tahun dan masih dalam kondisi baik, bisa dihancurkan? Han Nishui segera menyusul, ekspresinya sama pucatnya. Dia berlari kembali ke lobi, dan kemudian dengan semburan energi pedang, dia menebas ke arah dinding layar. Ujung pedang yang tersisa samar-samar menyapu ke arah Zhong Shou, yang memegang pedang dari waktu ke waktu, menyebabkan He Xueying, Su Chen dan lainnya yang juga berjalan keluar dari ruangan batu di seberangnya menunjukkan sedikit kemarahan. Namun, sebelum energi pedang mencapai tubuh Zhong Shou, energi pedang itu diblokir sepenuhnya oleh kekuatan tak terlihat. Yang mengherankan, ada pola emas samar yang melindungi tubuh Zhong Shou. Sebagian besar kekuatan pedang yang tersisa jatuh ke dinding layar. Segera terdengar ledakan keras. Cahaya pedang tiba-tiba memantul kembali. Tidak hanya memantul kembali, tapi juga beberapa kali lebih kuat dan hampir 80% lebih cepat. Ikuti jalan Jiang Wang. Han Nishui telah mempersiapkan diri dengan baik, tetapi dia mengubah sosoknya beberapa kali dan gagal menghindarinya dengan sukses. Pada akhirnya, ia tidak berdaya. Setelah berhenti, beberapa koneksi jimat dikirim secara berurutan. Bubarkan cahaya pedang secara paksa. Untungnya, dia juga mengambil jurusan seni spiritual, dan seni bela dirinya tidak kuat, hanya pada level Grandmaster tingkat 5. Serangan pedang tadi, bahkan setelah dipantulkan ke dinding, masih belum sekuat itu. Itu bisa diatasi dengan mudah tanpa terluka. Namun, ekspresi semua orang yang hadir saat ini sedikit berubah. Ada yang ngeri, ada yang tercengang, dan ada yang sangat jelek. Jin Buhui tampak tidak bisa berkata-kata. Bukankah situasi ini sangat mirip dengan apa yang dikatakan tuannya? Tuannya tidak berbohong padanya, Zhao Bi ini benar-benar tidak bisa terluka. Saya khawatir Zhong Shou menemukan sesuatu. Tapi mata Long Ruo berubah dari gelap menjadi jernih. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya ingin tahu bagaimana pandangan rekan-rekan magang tentang masalah ini. Li Yuandan terdiam beberapa saat, seolah dia sudah memikirkan sesuatu tetapi tidak mau mengatakan apapun. Di sisi lain, leluhur yang gila di samping tersenyum pahit dan berkata bagaimana lagi kita bisa memperlakukannya. Tidak ada yang bisa menghancurkan foto Martial Saint ini kecuali lelaki tua Long Ying dan master yang levelnya sama dengannya. Dekrun Dewa pada saat ini mungkin adalah seorang suci senior yang telah menemukan penerus yang memuaskan dan tidak lagi membutuhkannya. Buka 9 teknik pedang naga sejati agar kita dapat memahaminya. Itu sebabnya pedang kakak senior Han tidak dapat melukai Zhong Shou. Bagaimana mungkin seorang suci dengan kekuatan seperti itu membiarkan pendekar pedangnya berada di sini di Gunung Julong? Takut pedang saudara Han telah menyinggung Martial Saint Long Ying. Kulit Han Nishui menjadi pucat, meskipun dia samar-samar menebak hasilnya di dalam hatinya. Namun saat Zuren Kuang berkata tanpa berpikir, dia masih merasa sedikit berdebar-debar. Dia samar-samar tahu bahwa mereka yang telah memasuki jalan abadi dan alam spiritual tidak dapat dengan mudah muncul di dunia awan. Terutama karakter di atas alam dewa tidak dapat kembali dengan mudah. Selain itu, dia mendapat perlindungan dari tuannya, jadi meskipun dia menyinggung perasaannya, tidak masalah baginya untuk sementara waktu. Namun reputasi dan kekuatan Santo Pencaksilat masih membawa tekanan berat di hatinya. Belum tentu demikian. Li Yuandan menyipitkan matanya sedikit dan menatapnya dengan ekspresi dingin. Bukankah kamu mengatakan bahwa penjaga sekte ini tidak tahu seni bela diri? Tapi mengapa dia bisa memahami pedang bayangan naga 99? Untuk memenangkan hati dari orang tua kerinduan itu. Meskipun dia tidak tahu cara berlatih seni bela diri, bakat dan pemahamannya masih yang terbaik di dunia. Naga itu menghela nafas dalam-dalam, perasaan di hatinya sangat rumit. Kembali ke gunung dan kuan saya, dalam 160 napas,
anak laki-laki ini menghancurkan platform pedang Ming dan 18 boneka pedang dari Sekte Lingyun saya. Dia juga menggambar 12 jimat surgawi leluhur Liu Liu satu persatu. Terlepas dari ilmu pedang atau jimat, tidak ada bakat yang bisa ditandingi oleh siapapun di dunia ini. Saat itu, aku tidak membawanya ke kelasku karena kesalahan dalam pikiranku. Li Yuandan dan Han Nishui saling memandang dengan kaget. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar masalah ini. Kemudian dia mendengar Long Ruo berkata orang ini memiliki tubuh dengan dua saluran pada saat yang sama, penghalang antara surga dan manusia, dan tubuh dengan jiwa yang hancur. Seseorang yang tidak berguna dalam kultivasi tidak akan pernah bisa masuk ke dalam alam bawaan dalam kehidupan ini. Keduanya tercengang, tapi saat Long Ruo mengatakan ini, Zhong Shou mengayunkan pedangnya yang ke-28. Dan di dalam gua ini, saya juga teringat auman naga yang sangat besar, raungannya begitu keras sehingga seluruh gua sepertinya akan runtuh dan berguncang tanpa henti. Bayangan naga yang melayang tiba-tiba muncul dari dinding batu. Auranya sangat agung, tapi tubuhnya agak tidak lengkap. Di belakang Zhong Shou, ada 9 naga ilusi lagi. Meskipun ukurannya selusin lebih kecil, dan angkanya tidak nyata. Tapi dia juga menunjukkan gigi dan cakarnya, dan sangat sombong. Li Yuandan ketakutan lagi, dan kemudian dia mencibir sejak kakak senior Long Ruo mengatakan ini, dia mungkin tidak salah. Orang suci bela diri bayangan naga itu mengira dia telah menemukan penerusnya, tetapi jika dia kemudian mengetahui bahwa Zhong Shou ini hanyalah bagaimana bisakah orang yang tidak berguna dengan pemahaman yang baik tentang berbagai hal, seperti emas dan batu giok, hancur di luar, menjadi begitu marah dan menyesal. Ketika Han Nishui mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi rileks. Long Ruo masih memiliki wajah muram, dan sedikit kegelisahan di hatinya menjadi semakin kuat. Sedikit niat membasmi muncul tak tertahankan. Ada suara di hatiku yang terus memanggil. Singkirkan orang ini. Kita harus langsung membasmi Zhongshu ini dengan cara apapun. Jika tidak, Anda pasti akan menyesalinya seumur hidup. Dia telah melakukan kesalahan sekali, dan jika dia mengembangkan Ibel, dia tidak dapat membuat kesalahan untuk kedua kalinya. Pikiran berputar-putar, dan tangan Long Ruoyin di lengan bajunya dipegang erat. Bayangan pedang kecil berputar tanpa henti di lengan bajunya yang lebar. Itu adalah pedang-pedang patah, yang dibeli leluhur Kuang dari Zhong Shou dan kemudian diberikan kepadanya sebagai hadiah. Belum lama ini, ahli pemurnian senjata sekte tersebut menemukan bahan yang cocok dan memasukkannya ke dalam pedang ini. Itu sepenuhnya berubah dan ditingkatkan dari pedang spiritual tingkat ketiga ke tingkat ketujuh dalam satu gerakan. Saya yakin dengan serangan pedang ini, bahkan lelaki tua Long Ying mungkin tidak dapat melindungi sekte ini. Meski ia adalah seorang seniman bela diri yang kuat, ia tetap memiliki peluang sukses meski dipisahkan oleh ratusan dunia dan ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah kesempatan untuk mengambil keuntungan dan melarikan diri. Dengan sedikit keganasan di matanya, Long Ruo menarik napas dalam-dalam dan menekan pikiran berantakan ini lagi. Diam-diam tertawa pada dirinya sendiri, dia memang sangat terobsesi dengan Zhongshu. Namun dalam pemikiran itu, ada ketenangan dan ketenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keinginan untuk membasmi tetap tidak berubah, namun menjadi semakin kuat. Selama anak ini disingkirkan, maka rintangan Ibel secara alami tidak akan menjadi masalah lagi. Harus ada lebih banyak terobosan dalam budidaya. Tepat pada saat ini, auman naga lainnya datang. Kebetulan itu adalah Zhong Shou, dan pedang ke-36 ditebas. Bayangan naga raksasa di dinding layar mulai mengaum lagi. Cakar naga menonjol dari perutnya, dan sosok itu menjadi lebih kokoh. Pada saat ini, Zhong Shou dapat membuat naga yang melayang itu mendapatkan tanduk atau sisik ekstra di hampir setiap ayunan pedangnya. Itu tidak hanya menyelesaikan ukiran batu berbentuk naga di dinding layar, tetapi juga secara bertahap melengkapi bayangan naga yang tidak lengkap di atasnya. Saat Zhong Shou, pedang ke-45 diukir di dinding layar. Benar saja, terdengar lagi auman naga bernada tinggi, yang mengejutkan telinga semua orang. Awalnya, Jin Buhui hanya menatap tindakan Zhong Shou dalam diam. Lambat laun, matanya terfokus pada naga raksasa di atas. Rasanya setiap gerakan dan lompatan bayangan naga yang tidak lengkap ini mengandung prinsip seni bela diri yang sangat mendalam. Jika dilihat lebih dekat, sepertinya ia telah kembali ke bentuk aslinya di 9 dinding batu dengan bayangan. 6 jenis teknik pedang naga sejati yang sebelumnya saya pahami menjadi lebih jelas saat ini. Tidak perlu berpikir terlalu keras, banyak poin penting dan area yang diblokir tiba-tiba menjadi jelas. Nampaknya misteri yang terkandung dalam bayangan naga bisa langsung tercermin dalam pikiran. Bergantung pada situasinya,
Aku khawatir aku benar-benar memahami pedang bayangan naga 99. Sebuah desahan tiba-tiba terdengar di telinga Jin Buhui, dan kata-katanya juga sangat sentimental. Adik laki-laki Buhui, saya harus mengagumi Anda. Kalian memiliki mata yang sangat bagus dalam berteman. Guru sering berkata bahwa kami para kultivator, Anda tidak bisa hidup tanpa pasangan yang kaya dan penuh kasih sayang. Sekarang kamu memiliki teman yang baik, persahabatanmu juga tidak buruk. Jin Buhui tidak perlu menoleh ke belakang untuk mengetahui bahwa itu adalah kakak laki-lakinya Shen Huai. Pada saat ini, dia tidak ingin melewatkan sedikit pun perubahan pada gambar naga itu, jadi dia tidak ingin melihat ke belakang. Kakak senior, apa maksudmu? Temanku secara alami baik. Kamu tidak tahu berapa banyak rahasia yang dimiliki orang ini. Dia telah mengatasi segala macam kesulitan. Kualitas seperti itu sebanding dengan pemahaman. 10 kali lebih berharga. Ngomong-ngomong, Saudara Shen, kenapa kamu banyak bicara? Ini kesempatan langka. Saya khawatir tidak akan ada toko ini di masa depan. Shen Huai terdiam beberapa saat, berpikir, bagaimana mungkin dia tidak tergerak ketika bertemu orang seperti itu. Mendengarkan perkataan Jin Buhui, sepertinya ada sesuatu yang terjadi dengan Zongshu, Raja Ibel Surga, yang tidak dia ketahui. Namun meski dia berbicara, matanya tidak pernah lepas dari bayangan naga di atas. Dan beberapa orang di sekitar sini juga melakukan hal yang sama, menatap tajam. Orang-orang ini terkejut dengan gerakan sebelumnya, dan sedikit marah ketika mereka tidak dapat lagi memahami foto sang ahli bela diri. Tetapi pada saat ini, tidak ada jejak kemarahan sama sekali, melainkan kejutan yang tak ada habisnya. Semua orang tahu bahwa apa yang mereka peroleh hari ini akan jauh melebihi apa yang diperoleh para pendahulu mereka beberapa kali lipat. Singkatnya, orang ini tidak menyesal. Adik laki-laki, kamu telah mengenali karakternya. Maka dia harus menunjukkan integritasnya. Di masa depan, dia akan mendapat banyak manfaat jika orang ini menjadi wali dan dukungan dalam jalur kultivasinya. Saat dia terus berbicara omong kosong dan memberikan instruksi, Shen Huai tiba-tiba menjerit kaget lagi dan mendongak. Saat ini, tidak hanya seluruh ruangan gua yang bergetar tanpa henti. Tiba-tiba, debu dan pasir berjadewa dari atas, dan kerikil berjadewa dari waktu ke waktu. Tiba-tiba, kesadaran muncul di hati Shen Huai. Orang tua Longying menghancurkan Gua Longmen di Gunung Julong selangkah demi selangkah. Orang suci seni bela diri ini telah sepenuhnya memilih penggantinya dalam teknik pedang. Hampir di saat yang sama, He Xueying, yang berada beberapa meter jauhnya, juga mendongak, matanya berkedip karena keanehan dan ketidakpercayaan. Tampaknya niat dari Martial Saint telah diputuskan. Yang Mulia Zongshou mungkin telah memahami kunci dari pedang bayangan naga 99. Ini memang layak untuk kakak senior Sui Lingbo, yang telah memperjuangkannya selama beberapa bulan. Ini memang layak untuknya. Dia adalah murid generasi kedua dari aula yang saya pilih, Guru Tao. Yanran benar-benar beruntung memiliki Yang Mulia sebagai kuali. He Xueying, aku sangat iri. Zhao Yanran mengangkat alisnya, merasa sedikit tidak senang, berpikir bahwa dia tidak beruntung bertemu pria ini. Kenapa kamu beruntung? Dia juga mendengus dingin di saat yang sama. Aku tahu. Tapi Paman Si benar-benar kasar. Kamu harus memanggilnya Nyonya Tai, Paman Si. He Xueying segera menyentuh bibirnya dengan tangannya dan tersenyum, dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Dia memintamu memanggilnya seperti itu. Zhao Yanran segera merasa gelisah dan mengencangkan pakaiannya dengan erat. Jika oknum laki-laki itu memaksakan dirinya untuk menelepon istrinya, paman buyutnya, setiap hari, dia pasti tidak ingin hidup lagi. Masih ada tempat untuk memohon kepada orang ini saat ini, tetapi di masa depan, jika dia berhasil membalikkan keadaan lagi, dia pasti akan menyiksa orang ini. Namun meskipun dia berpikir demikian, jauh di lubuk hatinya, dia tahu bahwa tidak ada peluang baginya dan dia tidak punya harapan. Selagi dia berpikir seperti ini, auman naga keempat mengguncang seluruh ruangan gua lagi. Guncangan tersebut menyebabkan gendang telinga semua orang terasa sakit, dan mereka yang memiliki kultivasi lemah seperti Jin Buhui mengalami pendarahan. Namun, bayangan naga menjadi semakin nyata, dan tanda-tanda melintas di sekitarnya, sepertinya mengandung misteri yang tak terbatas. Semua orang tidak berani diganggu sama sekali. Kesempatan itu jarang terjadi dan mereka takut kehilangan perubahan apapun. Seluruh ruangan gua berangsur-angsur menjadi sunyi, kecuali suara pasir dan kerikil yang berjadewa, tidak ada yang lain. Zongshou sama sekali tidak menyadari situasi di sekitarnya. Dia tidak memperhatikan sama sekali dan bahkan tidak melihatnya. Pikiran saya selalu tulus dan benar, dan saya telah mencoba yang terbaik. Dia terus mempertimbangkan dan menghitung postur pedang,
lalu dia menghunus gerakan pedangnya ke dinding layar. Tubuh sedikit gemetar, dan berbagai hormon dalam tubuh melonjak dan dikeluarkan terus-menerus. Kebijaksanaan spiritualnya juga terus menyublim, mencapai puncaknya sejak dia datang ke era ini. Dia sudah lama tidak begitu bersemangat. Terakhir kali dia berada dalam kondisi ini, dia melihat sekilas misteri pedang dan melangkah melewati pintu. Ketika saya melihat kemungkinan untuk mengintegrasikan pedang dari ratusan sekolah menjadi satu. Saya ingat dulu, dia mempelajari berbagai sekolah kendo hanya untuk memilih salah satu yang paling cocok untuknya. Namun tanpa diduga, pada akhirnya, teknik pedang yang tak terhitung jumlahnya dan esensi ilmu pedang yang tak terhitung jumlahnya secara bertahap diintegrasikan ke dalam satu tungku. Tapi saat ini, Zhong Shou melihat sebuah istana yang lebih dalam dan lebih murah hati. Dia secara samar-samar menilai bahwa yang harus dia lakukan hanyalah mengisi semua kekurangan yang terukir pada gambar di dinding. Kemudian Zhong Shou, tidak hanya dapat sepenuhnya memahami misteri pedang bayangan naga 99, tetapi dia juga dapat benar-benar memahami ranah jiwa pedang dalam ide seni bela diri. Bukan lagi jiwa pedang yang belum lengkap yang ia kuasai terlebih dahulu melalui permainan Kaisar Dewa di kehidupan sebelumnya, melainkan yang asli yang membuat keterampilan pedangnya mampu menghidupkan. Pedang itu diayunkan, dan itu bernilai tanda pedang ke-63, meninggalkan bekas bayangan di dinding layar. Bayangan naga raksasa di langit sekali lagi mengulurkan cakarnya dan meraung keras. Pedang Zhong Shou tiba-tiba berhenti. Pada pedang ke-64, dia tidak bisa lagi menggunakan teknik pedang sesuai keinginannya. Dia sudah merasakan kesulitannya. Setiap pedang yang dia serang nanti akan membutuhkan banyak usaha. Zhong Shou menarik napas dalam-dalam, dan dengan tenang mengeluarkan 10 pil bergizi kayu dari lengan bajunya, mengangkat kepalanya dan meminumnya. Ini adalah ramuan rahasia Chang Seng Dao, yang paling baik dalam mengisi kembali qi dan darah. Namun, hal ini juga bermanfaat bagi upaya konsumsi. Ketika satu pil tidak cukup, Zhong Shou mengeluarkan beberapa pil berbeda dan meminumnya satu demi satu. Didorong oleh kekuatan nyata, ia dengan cepat menghilang. Mengetahui bahwa ini akan menjadi pertarungan yang berlarut-larut, tidak perlu menjadi tidak sabar. Hanya dengan menjaga diri Anda dalam kondisi terbaik Anda dapat sepenuhnya memecahkan pedang bayangan naga 99 dengan kecepatan tercepat. Lagi pula, aku hanya punya waktu kurang dari setengah hari. Segera setelah energinya sedikit pulih, Zhong Shoujue mengayunkan pedangnya lagi, dan dengan suara embusan, goresan lain tertinggal di dinding batu. Pada saat ini, Zhong Shou tiba-tiba seperti mendengar sesuatu di telinganya. Suara apa ini? Di luar gerbang naga, di tengah Gunung Julong. Sui Lingbo, yang bosan, mengangkat telinganya sedikit, mendengarkan dengan cermat gerakan yang datang dari gunung. Sesaat kemudian, dia mengangkat alisnya karena terkejut. Apakah ini auman naga? Suaranya jelas merupakan suara auman naga, dan levelnya tinggi, bahkan mungkin lebih tinggi dari level ke-9. Dengan kata lain, naga ini mungkin telah berubah dan memasuki gerbang keabadian. Sangat menyenangkan melihat Martial Saint mengambil foto, bagaimana kejadian seperti itu bisa terjadi. Meski tempat ini bernama Gunung Julong, namun gua di dalamnya disebut juga gerbang naga. Tapi bagaimana mungkin ada naga sungguhan? Xuan Taiji juga berdiri, melayang ke udara, dan melihat ke bawah ke seluruh Gunung Julong. Lalu ekspresinya menjadi sangat aneh dalam sekejap. Itu bukan ilusinya. Gunung itu memang sedikit berguncang. Master Lingyun Sekte Lingli juga terbang di sampingnya. Dalam hal tingkat kultivasi spiritual, Linglai sebenarnya lebih kuat dari bintang baru Xuan Taichi. Pada saat ini, dia menutupi matanya dengan sihir spiritual dan melihat dengan hati-hati, tetapi juga mengerutkan kening. Gua-gua di gunung ini sepertinya sedang runtuh. Tidak mungkin, mengapa Longying Martial Saint menghancurkan tempat ini? Mungkinkah Martial Saint ini telah jatuh? Tetapi jika demikian, pemikiran seni bela diri yang dia tinggalkan di sini juga harus menghilang, ya. Nadanya tidak pasti, tapi itu membuat pupil Xuan Taiji sedikit mengecil dan dia menarik napas dalam-dalam. Untuk menekan rasa terkejut di dadaku. Kemudian dia berkata dengan tenang, jika keponakanku tidak salah menebak, mungkin ada seseorang yang telah memperoleh warisan sebenarnya dari pedang bayangan naga 99. Gelombang spiritual akan segera meningkat, dan ini benar-benar merupakan berkah bagi awan kita dunia yang memiliki bakat seperti itu muncul. Tuan Lingli langsung tercengang. Faktanya, dia tidak memikirkan kemungkinan ini sekarang. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku tidak bisa mempercayainya. Teka-teki ini, yang telah terbuka selama ribuan tahun dan telah diganggu oleh banyak talenta dari berbagai sekte dan sekte, telah terpecahkan begitu saja. Dia dengan sengaja membalas,
dan pada saat berikutnya, dia merasakan roh langit dan bumi di dekatnya berfluktuasi dengan hebat. Saat berikutnya, beberapa sosok muncul di bawah, di luar gerbang luar gua. Mereka semua melihat sekeliling dengan mata kosong. Hati Tuan Lingli tiba-tiba tenggelam lagi. Setelah mengirimkannya terlebih dahulu, Suan Taiji mengatakan bahwa ada spekulasi bahwa pedang bayangan naga 99 memiliki pemiliknya, dan dia mungkin dekat dengannya. Mata Suan Taiji juga terfokus sejenak, dan kemudian dia melihat ke arah Sui Lingbo yang jauh, yang sedang dalam konsentrasi yang dalam, dan berkata peri air, Suan Taiji memiliki sesuatu untuk diminta. Saya ingin tahu apakah peri dapat menggunakan cahaya lilin tekniknya, biarkan saya menunggu dan melihat apa yang terjadi di dalam. Sui Lingbo mendengar ini, tapi setelah sekian lama, dia membuang muka. Lalu muncullah cibiran seni menyalakan lilin. Menurutku kamu gila. Ini adalah Gunung Julong, yang ditekan oleh kemauan Santo bela diri. Orang-orang seperti kita yang belum pernah melangkah ke jalan abadi bahkan tidak dapat mengembangkan kesadaran spiritual mereka. Belum lagi seni menyalakan lilin. Suan Taiji tidak merasa kesal, juga tidak menunjukkan tanda-tanda keengganan, dan tentu saja dia tidak pernah bergeming. Dengan ekspresi tenang, dia mengeluarkan sesuatu dari lengan bajunya. Jika orang suci itu berada di alam awan, Suan Taiji secara alami tidak akan berani memikirkannya. Tapi sekarang, jaraknya ratusan dunia. Saya memiliki cermin Yaoyue Dharma tingkat kedua di sini, milik Tuan Paman Lingli. Seharusnya juga ada Lingyun jimat bayangan sejati gajah awan tingkat 9 di tangannya. Bukankah peri air ingin melihat apa yang terjadi di dalam? Lingli yang asli tidak berbicara omong kosong, dia hanya membuang jimat. Setelah Sui Lingbo ragu-ragu sejenak, dia mencibir. Dengan semburan Zenki, dia membawa cermin matahari dan jimat yang bersinar ke matanya. Dia menggumamkan beberapa kata dan kemudian memancing jimat bayangan sejati yang seperti awan. Kemudian dia menyatukan jari pedang di tangan kanannya, menunjuk lurus ke arah pintu bagian dalam ruang gua, dan mengucapkan kata buka di mulutnya. Dalam sekejap, sekelompok awan dan kabut berkumpul satu demi satu, dan kemudian dalam sekejap, sekelompok awan berkumpul di langit. Pertama, membentuk-bentuk gua, dan kemudian awan putih membentuk siluet. Karena dipenuhi awan dan kabut, semua karakternya berwarna putih. Wajahnya juga buram. Suan Taiji mengerutkan kening, mengetahui bahwa apa yang digunakan Sui Lingbo barusan bukanlah cahaya lilin, tetapi penglihatan teleskopik tetapi dia tidak mengatakan apapun dan memperhatikan dengan cermat. Padahal, itu saja sudah cukup. Sebenarnya, dia hanya mengkhawatirkan keselamatan kedua adik laki-lakinya. Namun di saat berikutnya, ekspresi Suan Taiji berubah menjadi panik dan ketidakpastian. Mengapa Jin Buhui ada di sini juga? Apakah anak ini sudah memasuki gerbang dalam? Mungkinkah saya salah melihatnya? Jika dicermati lagi, sosok gendut itu mungkin benar adanya. Namun setelah beberapa saat, Suan Taiji tidak lagi memiliki niat untuk memperhatikan adik juniornya yang tidak kompeten. Semua mata tertuju pada sosok yang menarikan pedang di depan dinding. Sui Lingbo, yang sedang melakukan pemeliharaan, bahkan lebih terkejut lagi. Itu Zhong Shou. Orang ini sepertinya benar-benar telah melakukan sesuatu yang buruk. Suaranya tidak jelas dan Zhong Shou tidak mau mendengarkan. Sebaliknya, dia berpikir bahwa pikiran rohaninya tidak murni dan dia benar-benar pantas mati. Saat ini, saya menjadi lebih fokus dan tenang. Sambil mengerutkan kening, dia mencoba yang terbaik untuk memecahkan gaya pedang berikutnya. Dia bahkan tidak tahu kalau gua ini sepertinya akan runtuh. Namun, entah kenapa, suara itu menjadi semakin keras di telinganya, yang membuat Zhong Shou khawatir. Anak laki-laki, saya tidak tahu berapa lama, tapi suaranya menjadi lebih jelas. Dan kali ini aku benar-benar bisa mendengar dengan jelas apa yang diucapkan suara itu. Khayalan, Zhong Shou tidak bisa mentolerirnya. Dia sudah begitu dekat dengan tingkat istana lain dalam hal ilmu pedang. Jangan biarkan siapapun atau apapun mengganggu pikiran Anda. Pedang itu terpotong, meninggalkan bekas lain di dinding layar. Itu hanya 70 pedangnya. Dengan 11 pedang lagi dan 11 pukulan lagi, patung berbentuk naga yang tidak lengkap ini dapat diselesaikan sepenuhnya. Anak yang menarik. Suara itu terdengar lagi, dengan sedikit geli ini bukanlah sejenis ibel batiniah. Tahukah Anda bahwa saya, Long Ying, telah melakukan perjalanan melalui 15 dunia berturut-turut hanya untuk membuat Anda mendengar kata-kata ini dengan jelas. Tahukah Anda bahwa bahkan jika kamu melakukan ini padaku, bukankah mudah bagi orang kuat dari alam suci untuk melintasi perbatasan? Baru pada saat itulah Zhong Shou mendengar dengan jelas, dan mengangkat alisnya, terlihat sedikit ragu. Long Ying,
Mungkinkah lelaki tua Long Ying yang berbicara? Pikiran ini muncul begitu saja di benak saya dan tidak terucap di mulut saya. Tapi begitu dia memikirkannya, suara itu terdengar lagi, memuji ya, saya akhirnya bangun. Tetapi orang yang belajar ilmu pedang harus sangat fokus. Anda tulus dan setia pada cara ilmu pedang. Ini adalah hal yang baik. Untung. Zhong Shou tiba-tiba bingung. Mungkinkah pemilik suara ini masih tahu apa yang dia pikirkan? Mustahil untuk menentukan sejenak apakah ini ibel batiniah, roh jahat yang memikat pikiran, atau lelaki tua yang sebenarnya, kerinduan. Kemudian dia mendengar bayangan naga lagi, dan berkata sambil tertawa dingin bagaimana bisa itu salah. Apakah ada roh jahat di gunung penghakiman naga saya yang berani datang bahkan setengah langkah lebih dekat? Pikiran manusia memiliki amplitudo pemikiran jiwanya sendiri. Anda berada di gua saya. Nah, jika saya masih tidak tahu apa yang Anda pikirkan, maka 10.000 tahun latihan dan budidaya alam suci akan sia-sia. Zhong Shou berkata dan terdiam beberapa saat, berpikir bahwa kata-kata Long Ying mirip dengan penelitian generasi selanjutnya. Ditemukan bahwa pikiran manusia memiliki medan magnet dan gelombang radio khusus. Pakar Saint Realm ini sebenarnya bisa membedakannya, yang sungguh luar biasa. Aku juga memikirkan kakak seniorku, apakah dia bisa melakukannya juga. Jadi, Wei Su mungkin mendengar fitnah yang dia buat terhadap kakak laki-lakinya hari itu. Karena itu, saya khawatir suara ini mungkin bukan roh jahat, dan sepertinya saya tidak terobsesi dengan Long Ying. Namun, Zhong Shou masih tidak tahu harus berkata apa saat ini. Yang penting dia tidak tahu mengapa lelaki tua Long Ying tiba-tiba muncul. Bayangan naga kemudian berkata dengan suara dingin, saya tidak ingin meninggalkan gua pedang panjang ini saat itu. Oleh karena itu, saya membuat banyak batasan dengan tujuan untuk mempersulit keadaan. Saya tidak menyangka hal itu terjadi setelah 10.000 tahun, seseorang sebenarnya bisa mengerti. Anda dapat memecahkannya sebagian besar teka-teki, maka dia secara alami memenuhi syarat untuk mewarisi pedang bayangan naga 99 saya. Tidak apa-apa, janji saya kepada orang itu akhirnya selesai hari ini penentuan akhir dari pedang bayangan naga 99. Zhong Shou tidak mendengarkan, tapi dia bahkan lebih fokus. Pedang ke-72 dan pedang ke-73 diayunkan secara berurutan. Kemudian dia memegang pedang panjang itu secara terbalik dan memulai ujian panjang. Pada saat ini, pikirannya belum pernah sejelas ini sebelumnya. Mengetahui rahasia sebenarnya dari pedang bayangan 99 naga ada di Zaobi. Mengapa repot-repot mendengarkan apa yang disebut rahasia hati dari lelaki tua Long Ying yang tidak tahu apakah itu benar atau tidak? Pentingnya Zaobi ini bagi sektenya lebih dari sekedar teknik pedang tingkat 10. Ini bahkan lebih merupakan sebuah tantangan yang dapat menyublimkan ilmu pedangnya. Setelah Long Ying melafalkan beberapa kalimat, dia menyadari bahwa Zhong Shou tidak mengingatnya sama sekali. Dia jelas sedikit marah. Dia berkata dengan marah, dasar anak bodoh. Saya ingin menghemat tenaga, tapi saya tidak menghargainya. Apakah menurut Anda dinding kasa yang saya tinggalkan dapat dirusak oleh siapapun? Meski nadanya bersemangat, namun juga mengandung sedikit kekaguman karena alasan yang tidak diketahui. Saat dia sedang berbicara, bayangan naga tiba-tiba mengeluarkan suara ya, seolah dia sangat terkejut tentang sesuatu. Kamu memiliki tubuh Vena ganda di tubuhmu. Kenapa kamu tidak memberitahuku sekarang? Zhong Shou segera memutar matanya, apakah ini perlu? Lagi pula, setelah dia keluar, baru pada saat itulah dia bertemu denganmu, Pak Tua. Kemudian saat berikutnya, dia merasakan kekuatan dahsyat dan dahsyat lainnya, tiba-tiba mencengkeram tubuhnya dengan erat. Beberapa helai kekuatan aneh menembus tubuhnya entah dari mana. Lalu suara itu menjadi semakin terkejut. Sungguh ide yang bagus untuk menyelesaikan latihan meridian ganda dengan cara ini. Dibandingkan dengan orang biasa, bukankah ia memiliki energi sejati dan energi spiritual beberapa kali lebih banyak? Bagus, bagus, bagus. Hah, sebenarnya itu adalah tubuh dari jiwa yang tersisa, penghalang antara surga dan manusia. Anda benar-benar menerobos penghalang manusia di antara dua penghalang tersebut. Kekuatannya tiba-tiba menjadi semakin besar, menyebabkan seluruh tubuh Zhong Shou merasakan sedikit sakit. Dan suara bayangan naga terdengar lagi, kali ini dengan sedikit kesungguhan dan kejutan yang tertahan. Apakah kamu mengandalkan bantuan orang lain, atau kamu mengandalkan kekuatanmu sendiri? 370.